up. It's a new day. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever passed before. Let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Semua tahu lagunya? Oke, mungkin pilih satu lagu yang ini, Elda. Aku apa? Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Satu, dua, tiga. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang akan membawakan Tuhan, berkati firman yang dibawakannya supaya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Thank you Elda. Sama-sama, Miss. Ya, oke anak-anak, sekarang kita akan baca firman Tuhan. Silakan siapkan Alkitab kalian. Buka Efesus 4. Silahkan buka Efesus. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Oke, kalau sudah ketemu ayatnya, silahkan klik thumbs up. Oke, thank you. Baik, Miss akan bacakan untuk kita semua. Judul perikopnya adalah Manusia Baru.
Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan perkataannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukanlah demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sekarang Miss akan bacakan renungan untuk hari ini yang berjudul Buih Teh. Nah, kalian pasti pernah dengar ya minuman namanya teh. Pernah kalian membuat teh manis hangat? Atau dibuatkan oleh orang tua, oleh mama, teh manis yang hangat? Kita akan tuang larutan teh, kemudian ditambahkan air panas dan gula, kemudian aduk agar larut. Lalu apa yang terjadi? Biasanya selalu akan ada buih yang timbul dan mengapung di permukaan teh. Buih itu ya, yang setelah aduk-aduk tehnya langsung muncul yang seperti bubble, ya bulat-bulat gitu. Nah, sejak aku tinggal di kota Solo, beberapa kali aku lihat orang kalau bikin teh seperti itu, maka ia akan selalu membuang dahulu buih yang ada di permukaan teh tersebut. Di rumah makan, aku melihat penyaji minuman melakukan itu. Waktu aku lagi di rumah orang tua temanku dan membantu dia membuat minuman untuk persekutuan yang diadakan di rumahnya, temanku juga melakukan hal yang sama. Menurut temanku itu, hal itu dilakukan sebagai tanda menghormati tamu atau orang yang meminum teh tersebut. Nah, aku tidak tahu di daerah lain, tetapi bagiku ini hal yang baru yang aku lihat di kota Solo yang jadi tempat tinggalku sekarang ini. Tentu kalau sudah tahu alasannya, aku tidak bisa ngotot untuk tidak membuang buih di permukaan teh tersebut. Meskipun itu kebiasaan yang baru untukku, meskipun sebelumnya aku tidak bisa melakukan itu, kini aku harus menyesuaikan diri dan ikut tata cara yang ada karena kini aku ada di tempat baru. Mengenai hidup sebagai orang percaya pun juga begitu. Sebagai orang yang sudah lahir baru, hidup kita bukan lagi seperti yang dulu lagi. Kita sekarang sudah menjadi milik Tuhan. Apa artinya? Sama seperti gambaran di atas, kita pun kini
harus mengikuti aturan Tuhan saja. Mungkin kita kadang merasa, kenapa ya harus melakukan hal ini atau melakukan hal itu saat hidup sebagai anak Tuhan? Ada kalanya kita masih belum mengerti alasan Tuhan mau kita berbuat ini dan itu. Ada kalanya apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan seolah tidak terlalu penting untuk kita lakukan. Misalnya, kenapa harus ibadah sementara kita bisa lihat atau bisa menyimak khotbah di YouTube dan doa serta menyanyi muji Tuhan sendiri kapan saja kita mau. Maksudnya di sini kenapa kita harus ibadah bersama-sama, seperti saat ini mungkin morning devotion sama-sama ya. Padahal kalian mungkin bisa juga ibadah masing-masing lihat di YouTube gitu. Itu salah satu contoh. Tetapi percayalah alasan Tuhan memberikan satu perintah atau larangan tidak pernah karena alasan yang mengada-ngada. Itu pasti selalu buat kebaikan kita sendiri juga. Kita saja yang belum mengerti. Percayalah, saat kita mau berjalan dalam kehendak-Nya, kita akan lihat maksud dan rencana Tuhan. Oke, itu dia renungan untuk hari ini. Ilustrasinya mengenai buih teh. Nah, kalau misalkan pernah kalian melihat orang tua atau orang di sekitar kalian menyeduh teh, itu buihnya dibuang dulu gitu ya. Nah, ini juga dalam renungan ini ilustrasinya seseorang yang baru pindah ke kota Solo itu melihat orang-orang di sana kalau buat menyeduh teh, buihnya diangkat, dibuang gitu ya. Nah, itu hal baru bagi anak tersebut. Nah, di sana dia melihat hal baru dan dia harus menyesuaikan diri ya dengan kondisi di situ. Itu karena membuang buih teh itu merupakan tanda menghormati orang yang akan minum teh tersebut gitu ya. Mungkin supaya bagus kelihatan tehnya, jadi nggak ada buih di atasnya tuh mungkin terlihat kurang baik gitu ya. Nah, jadi di sini dia belajar hal baru dan menyesuaikan untuk hal tersebut. Nah, sama seperti tadi juga dikatakan kita ada kalanya harus melakukan ini dan itu sebagai anak Tuhan. Kenapa kita harus morning devotion sama-sama padahal bisa sendiri? Nah, ada saatnya juga kita memang mengambil saat teduh sendiri gitu ya, baru ketika kalian baru bangun, kalian ambil saat teduh, berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan atas hari yang baru yang Tuhan berikan buat kita. Kita bersyukur karena sepanjang malam Tuhan sudah menjaga kita boleh bangun pagi, menghirup udara segar yang baru. Nah, ada saatnya juga kita berkumpul bersama-sama ya dalam persekutuan atau di kelas seperti ini, mungkin meskipun melalui Zoom, kita bersama-sama memuji Tuhan ya, untuk saling menguatkan, untuk saling mendukung satu sama lain ya, untuk sama-sama berbagi kebenaran firman Tuhan. Nah, dengan demikian kita pun akan semakin kuat dan semakin kokoh di dalam Tuhan. Nah, itu tujuannya. Nah, mungkin ada juga hal yang kita tidak bisa mengerti seperti sekarang ini, kenapa ya kita harus belajar di rumah? Kenapa ya kita nggak bisa ke sekolah seperti dulu, seperti sebelumnya? Kita tidak pernah mengerti kenapa ada virus corona sekarang ini yang menyebabkan kita geraknya terbatas, nggak bisa kemana-mana, disuruh diam di rumah aja, bosan, dan seterusnya. Miss juga belum tahu kenapa ya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi dalam hidup kita saat ini. Yang Miss tahu pasti, kita harus tetap percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Ada maksud Tuhan di balik semua kejadian yang ada di hidup kita. Hanya saja kita belum bisa menyelami maksud Tuhan. Ya, karena seperti jauhnya langit dari bumi, itulah kita tidak bisa menyelami pikiran Tuhan karena kita hanyalah manusia ciptaan Tuhan. Yang bisa kita lakukan hanyalah tetap percaya dan berpegang teguh kepada firman Tuhan serta melakukannya. Ya, karena pasti ada hal baik yang menanti kita di depan. Tuhan mau ajarkan kita apa ya? Sehingga Tuhan izinkan adanya pandemi ini terjadi. Mungkin Tuhan mau agar kita lebih punya waktu dengan keluarga,
Mungkin Tuhan mau supaya kita lebih bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan keinginan untuk hangout atau untuk melakukan hal-hal lain. Ya, seperti itu. Karena mungkin kalau kalian amati kehidupan kita sekarang ini kan erat dengan mengikuti tren, kemudian istilahnya hidup hedon gitu ya. Pengennya jalan-jalan terus, kemudian selalu mengikuti tren yang baru, misalnya ada produk baru atau ada artis kesukaan atau artis idola harus ikutin dan sebagainya. Yang berlebihan itu maksudnya ya, kalau hedon. Kalau jalan-jalan sekali-sekali ya boleh lah. Maksudnya kalau setiap hari harus jalan-jalan ke tempat yang Instagramable gitu istilahnya ya, anak muda zaman sekarang, jadi harus ikutin tren ini itu gitu ya. Nah itu maksudnya miss dengan hidup hedon gitu ya, yang berlebihan, yang terlalu mengikuti tren atau mengikuti kebiasaan yang mungkin tidak sesuai dengan kemampuan gitu ya, tidak sesuai dengan kemampuan yang sesungguhnya gitu. Nah jadi di sini mungkin saja Tuhan ingin supaya kita ingin mengendalikan diri, ya hidup sesuai dengan kemampuan dan lain sebagainya. Oke, nah jadi di sini marilah kita sama-sama hidup bukan lagi kita saja yang hidup, maksudnya hidup di dunia ini bukan saja melakukan hal yang kita inginkan gitu ya, tetapi lakukanlah yang Tuhan inginkan, karena di dalam kita, karena kita sudah hidup sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup di dalam Dia dan Dia hidup di dalam kita. Mari kita sama-sama berpegang, tetap percaya kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, supaya tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita harus rajin berkomunikasi dengan Tuhan. Caranya seperti apa? Seperti mengambil saat teduh secara pribadi, kemudian morning devotion bersama teman-teman, ataupun kalian beribadah bersama keluarga, ya ibadah minggu, sembahyang, gitu ya. Mendekatkan diri kepada Tuhan, tanya Tuhan, tujuan hidup saya di dunia ini, Tuhan mau saya buat apa? Tuhan mau saya mengerjakan apa? Nanti pasti Tuhan jawab, meskipun kamu tidak secara langsung bisa lihat Tuhan seperti lihat orang tuamu di depanmu langsung berbicara kepadamu, tapi Tuhan bisa berbicara melalui orang-orang terdekat, seperti orang tua, saudara kandung, ataupun guru-guru di sekolah, ataupun saudara keluarga besarmu, ataupun orang yang kamu belum pernah temui sebelumnya, gitu ya, anak-anak. Jadi mari kita amini firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama tetap percaya dan berpengharapan di dalam Tuhan, serta melakukannya. Firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ayat emas hari ini adalah di Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Amin. Baik, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Jika kalian ingin sharing atau ingin menyampaikan apa yang kalian dapat hari ini, silahkan. Ada yang ingin sharing? Kalau tidak, mungkin Miss yang tanya. Coba Tania, apa yang Tania dapat dari renungan firman Tuhan hari ini? Jadi manusia baru. Ya, hidup sebagai manusia baru. Ya. Jadi meninggalkan kebiasaan lama ya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan.
hidup dalam manusia baru, tetap percaya dan berpengharapan dalam Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, menguasai diri. Ya, oke. Itu firman Tuhan untuk hari ini. Anak-anak, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan yang menyapa pagi hari ini bahwa kami diingatkan kembali bahwa kami adalah manusia baru yang hidup di dalam Engkau Tuhan, Engkau di dalam kami. Tolong dan mampukan kami Tuhan untuk senantiasa percaya dan berpengharapan di dalam Engkau dan hidup menurut kebenaran firman Tuhan, ramah seorang terhadap yang lain, mengasihi sesama kami, dan menjauhi kejahatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini anak-anak-Mu akan mengikuti kegiatan pembelajaran melalui Zoom. Kiranya Engkau berkati mereka satu persatu dimanapun mereka berada. Engkau tutup bungkus dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, berikan kesehatan, kekuatan, berikan juga mereka hikmat, kecerdasan untuk dapat memahami seluruh materi pelajaran yang diberikan hari ini. Berkati juga guru-guru yang akan mengajar Tuhan, kiranya guru-guru boleh mengajar dengan baik, sehingga anak-anak boleh memahami materi yang disampaikan. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati orang tua dari siswa-siswi kelas 8C, kiranya Engkau memberkati usaha dan pekerjaan mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan. Tuhan yang buka jalan atas segala pergumulan dihadapi oleh keluarga anak-anak kami masing-masing Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, thank you anak-anak. Kita sudah selesai morning devotion untuk hari ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini sesuai jadwal, tidak ada perubahan. Ya. Dan tidak ada pengumuman khusus juga. Oke anak-anak, demikian untuk hari ini kita mulai. Silahkan siapkan pelajaran pertama, agama dan budi pekerti. Sebentar Miss-nya akan datang. Semua ya. Hari ini seragamnya putih biru, menggunakan dasi, sudah lengkap. Pakaian atasannya saja setidaknya. Gilang, di manakah wajahmu? Tidak bisa melihatmu, Gilang. Oke. Gaby, Stephen, Darren, Kenson, Daniel, Sheila, Alicia. Oke. Oke. Sip. Semangat untuk hari ini anak-anak. Sudah hari Senin lagi, tidak terasa ya. Tetap semangat dan tetap sehat supaya bisa tetap beraktivitas dengan baik, supaya tetap belajar dengan baik ya. Oke, silakan siapkan bukumu untuk pelajaran agama. Untuk Alisa silahkan dilihat ini teman-temannya di kelas 8C. Ya, tolong kameranya masih on ya anak-anak, karena kita mau saling berkenalan dengan teman baru kita. Bagi yang bisa, yang kameranya bisa, silahkan di-on-kan. Nah, ini dia teman kita, namanya Gusti Ayu Alisa. Ya, nama lengkapnya sebentar. Oke. Nama lengkapnya Gusti Ayu Alisa Maharani Laksmi Devi. Ya, benar ya Alisa. Ya, nama panggilannya Alisa. Coba Alisa yang perkenalan langsung sendiri sama teman-teman. Bisa unmute ya? Halo semuanya, nama saya Alicia. Dipanggilnya Alisa aja.
Mungkin bisa diinfo ke teman-teman sebelumnya dari sekolah mana, terus pindah ke Bali, bagaimana? Ya, Alisa. Saya asli orang Bali, tapi setahun lalu saya pindah ke Bogor, lalu sekolah di Bogor setahun, terus balik lagi ke Bali. Itu ya sekilas tentang Alisa. Miss harap kalian semua bisa berteman dengan baik ya. Oke, Miss Diani sudah datang. Silahkan Miss serahkan ke Miss Diani. Baik, selamat pagi anak-anak. Untuk pelajaran agama pada pagi hari ini, siapkan Alkitabnya, kemudian buku panduan untuk pembelajaran agama dan budi pekerti. Ya, kita mengingat kembali, mereview kembali apa yang sudah kita pelajari hari sebelumnya ya, mengenai iman menurut Perjanjian Baru. Oke, iman menurut Perjanjian Baru, masih ingat? Di dalam Perjanjian Baru, bahasa yang digunakan adalah bahasa Yunani, ya, bahasa Yunani. Nah, bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru adalah bahasa Yunani. Di dalam bahasa Yunani ini digunakan kata pistis, ya. Jadi bahasa Yunani di dalam Perjanjian Baru, setiap kata iman, ya, bahasa Yunaninya adalah pistis. Jadi apabila di naskah aslinya dalam Perjanjian Baru itu muncul kata pistis, itu diterjemahkan artinya adalah iman. Ya, iman ini merupakan kata sifatnya. Kalau kata kerjanya adalah percaya. Jadi setiap muncul kata pistis itu diterjemahkan ya ke dalam bahasa Indonesianya artinya iman. Nah, dalam bahasa Yunani, kata pistis untuk kata iman ini makna katanya ada 4 ya. Kita sudah mempelajarinya sebelumnya ya. Jadi yang pertama, makna dari kata pistis itu adalah percaya dan menerima suatu kebenaran. Kemudian yang kedua, arti kata pistis, makna kata pistis dalam Perjanjian Baru tersebut adalah mempercayakan diri atau mengandalkan. Kemudian yang ketiga, makna kata pistis tersebut adalah kesetiaan. Kemudian yang keempat, makna kata pistis tersebut adalah ketaatan. Oke, kita mengingat kembali. Nah, arti kata pistis dalam bahasa Yunani, kata pistis ini mengandung pengertian suatu kepastian berdasarkan kepercayaan dalam diri seseorang untuk bersandar kepada Allah. Jadi di dalam Perjanjian Baru ya menggunakan bahasa Yunani disebutkan kata pistis ini mengandung pengertian adalah suatu kepastian berdasarkan kepercayaan dalam diri seseorang untuk bersandar kepada Allah. Nah, salah satu ajaran Tuhan Yesus tentang iman, kalau bahasa Yunaninya tentang pistis tersebut adalah terdapat di dalam Matius 17 ayat yang ke-20. Ya, Miss Yani bacakan ya. Aku berkata kepadamu, aku di sini adalah Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Tuhan Yesus selalu menggunakan perumpamaan di dalam mengajar. Di sini biji sesawi ya merupakan simbol dari iman. Simbol dari iman seseorang. Kalau Tuhan Yesus berkata kalau kita mempunyai iman sebesar biji sesawi. Jadi iman disimbolkan dengan biji sesawi yang ukurannya sangat kecil tersebut ya. Dengan iman sebesar biji sesawi itu sudah dapat berkata kepada gunung ini supaya pindah.
Jadi maksud perumpamaan tersebut adalah gunung-gunung persoalan, gunung-gunung permasalahan. Di sini dikatakan bukan menunjukkan suatu kekuatan, tetapi menunjukkan iman percaya kepada Tuhan. Kalau mempunyai iman sebesar biji sesawi, ya, kita akan sanggup memindahkan, menyelesaikan, menghadapi semua permasalahan yang kita hadapi. Dan apabila kita percaya, tidak akan ada yang mustahil. Berikut ini ada gambar biji sesawi ya, yang ukurannya sangat kecil, yang merupakan simbol dari iman. Ya, kalau biji sesawi ini ditanam, dia itu ditanam akan bertumbuh, berkembang, menghasilkan tanaman yang sangat besar dan kokoh. Dan tanaman yang besar ini bisa menjadi tempat berlindungnya makhluk hidup, ya, bisa menjadi tempat berteduh, ya, bisa menaungi dan bisa memberkati setiap orang. Jadi Tuhan Yesus menjadikan biji sesawi sebagai simbol iman yang besar dan teguh. Baik, nah kita ingin merenung-renungkan firman Tuhan. Ya, ini ada beberapa contoh dari ayat Alkitab dari Perjanjian Baru yang menunjukkan iman, atau kalau bahasa aslinya ditulis dengan pistis, itu ya anak-anaknya, pistis, bahasa Yunani. Kata pistis ini diterjemahkan adalah iman. Ya, kita lihat Matius 9 ayat yang ke-22, ya, bisa dibuka Alkitabnya. Oke, bisa dibuka Alkitabnya. Ya, anak-anak. Sorry. Baik, bisa dibuka Alkitabnya. Matius 9 ayat yang ke-22. Miss Diani ingin mendengarkan suaranya Ridas. Halo Ridas, bisa dengar suara Miss? Beri reaction thumb up kalau Ridas mendengar suara Miss Diani. Halo Ridas. Halo. Ridas. Halo Ridas. Ridas, bisa unmute nak? Ya, sudah unmute. Halo Ridas. Oh, baik. Miss Yani ingin mendengar suara Ale. Halo Ale. Bisa di-unmute? Ya, Miss. Iya, halo Ale. Ale bisa bacakan Matius 9 ayat 22? Iya. Ale baca. Oke, Matius 9 ayat 22. 22 ya, ayat 22. Iya, ayat 22. Matius 9 ayat 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak itu sembuhlah perempuan itu. Baik, terima kasih Ale. Silakan matikan mikrofonnya ya. Baik, Ale sudah membacakan Matius 9 ayat yang ke-22. Di dalam Matius 9 ayat yang ke-22 ini isinya adalah tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Nah, di sini dituliskan imanmu.
kita melihat bahasa asli dari Perjanjian Baru ini, kata iman pasti tertulis dengan kata pistis, ya. Pistis, iman, pistis. Makna kata pistis di dalam Matius 9 ayat 22 ini adalah, ada yang tahu? Makna kata pistis di dalam Matius 9 ayat yang ke-22 ini, apakah makna dari kata pistis, makna kata iman di dalam Matius 9 ayat 22 ini? Ada yang ingin mencoba menjawab? Sorry. Ya, makna kata pistis di dalam Matius 9 ayat yang ke-22. Masih hening. Baik. Di sini beri contoh aja ya. Ya. Oke, dalam Matius 9 ayat 22 ini mengisahkan adalah seorang perempuan, anak perempuan yang mengalami sakit pendarahan. Dalam sakit pendarahannya itu dia percaya yang sanggup menyembuhkannya adalah Tuhan Yesus. Ya, pada saat dia melihat Tuhan Yesus, dia pun mulai berpikir dan berbicara di dalam hatinya. Dia sudah menderita pendarahan selama 12 tahun. Dia mulai berkata di dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Jadi dia benar-benar berkeyakinan, asal dia menjamah jubah dari Tuhan Yesus, dia percaya dia pasti akan sembuh. Nah, pada saat banyak orang-orang mulai berkerumun, dia tidak sanggup untuk mendekati Tuhan Yesus, tapi dia tetap berusaha sampai pada akhirnya dia berhasil menjamah ujung jubah dari Tuhan Yesus. Dengan menjamah ujung jubah Tuhan Yesus itu, ia memiliki iman. Dia percaya pendarahannya itu akan berhenti. Dia akan sembuh dari penyakit pendarahannya yang sudah dia alami, ya, yang sudah dia rasakan penderitaannya itu selama 12 tahun. Nah, kemudian Tuhan Yesus pun merasakan ada yang menjamah jubahnya, ujung jubahnya. Kemudian Tuhan Yesus mulai berpaling dan memandang perempuan tersebut, ya, dan mulai berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Nah, makna yang terkandung dalam Matius 9 ayat 22 ini adalah kata iman atau pistis di dalam Matius 9 ayat 25 ini maknanya adalah percaya dan menerima suatu kebenaran. Jadi perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan ini percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan penyakitnya. Saat ia menjamah jubah Tuhan Yesus, ia menerima kesembuhan. Nah, ini terkandung kata iman di sini ya, pistis. Baik, selanjutnya kita lihat kembali contoh penggunaan kata pistis, kata iman di dalam Matius 15 ayat 28. Oke, Miss Yani ingin mendengarkan suaranya Tania. Tania, halo. Tania, bisa dengar suara Miss? Hai, ya. Silahkan baca Matius 15 ayat yang ke-28, Nak.
Matius berapa, Miss? Matius 15 ayat yang ke-28. Maka Yesus menjawab dengan berkata kepadanya, "Hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau hendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ya, terima kasih Tania. Boleh di-mute, dimatikan mikrofonnya. Baik anak-anak, di dalam Matius 15 ayat yang ke-28. Ya, ada tertulis iman. Jadi kalau dilihat dari bahasa Yunaninya, ada tertulis kata pistis. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu besar imanmu." Iman di sini misalnya sudah beri warna merah. Sini bahasa Yunaninya pistis ya. "Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Baik. Di dalam Matius 15 ini dikisahkan seorang perempuan Kanaan yang percaya. Apa yang dialaminya? Perempuan Kanaan ini berseru kepada Tuhan Yesus. "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan." Nah, dia punya anak perempuan. "Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Dia mengalami penderitaan. Apa yang dia alami? Anaknya kerasukan setan. Seorang ibu ya memiliki seorang anak perempuan, tapi anaknya ternyata dikatakanlah sakit karena sakitnya ini kerasukan setan. Sangat mengerikan ya. Jadi ibu ini sangat menderita. Dia ingin anaknya sembuh. Dia ingin anaknya pulih, terbebas dari kuasa gelap tersebut, terbebas dari belenggu kuasa gelap tersebut. Maka apa yang dia lakukan? Dia meletakkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia ingin supaya anaknya terbebas dari belenggu kuasa kegelapan tersebut. Tetapi apa yang dialami oleh ibu tersebut? Imannya mulai diuji. Ya, imannya mulai diuji, bukan berarti ibu ini tidak dipedulikan. Tetapi saat itu dia mengalami ujian terhadap imannya. Karena Tuhan Yesus menjawab, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi pada saat Tuhan Yesus mengatakan demikian, ibu ini imannya sangat kuat dan berkata, tetapi perempuan itu mendekati dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Kemudian Tuhan Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak dan melemparkannya kepada anjing." Itu imannya sedang diuji. Ya, ibu tersebut imannya sedang diuji. Tapi perempuan ibu itu berkata, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ini menggunakan perumpamaan ya anak-anaknya. Artinya walaupun ibu ini adalah seorang Kanaan ya dan bukan dari Israel ya, tetapi dia percaya Tuhan Yesus juga membuat mujizat kesembuhan bagi orang-orang Kanaan ya, dan dia termasuk perempuan Kanaan ya, dia adalah orang Kanaan. Sehingga dia mengatakan dengan perumpamaan, anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kemudian Tuhan Yesus pun melihat besar iman ibu ini. Iman yang telah diuji, tetapi ibu itu tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus pasti dengan belas kasihan, dengan penuh belas kasihan akan menyembuhkan anaknya. Maka
Di ayat yang ke-28 dari Matius 15 ini, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya menjadi sembuh. Jadi, makna yang terkandung dalam Matius 15 ayat 28 ini adalah mempercayakan diri atau mengandalkan Tuhan. Ya, Misiani ambil contoh dari Matius 15 ayat yang ke-28 ini adalah iman seorang ibu yang anaknya kerasukan setan. Jadi ibu ini adalah seorang perempuan Kanaan. Ya, jadi seorang ibu mengandalkan Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan, walaupun saat itu diuji seperti mengalami suatu penolakan. Namun ibu tersebut tetap percaya Tuhan Yesus pasti sanggup menyembuhkan. Ternyata benar yang dialami oleh ibu tersebut ya anak-anak. Karena imannya telah diuji dan dia tetap percaya, ya kata percaya, kata kerja ya, percaya bahwa Yesus sanggup untuk menyembuhkan. Maka terjadilah sesuai dengan iman ibu tersebut. Anaknya pun mengalami kelepasan, anaknya pun mengalami kesembuhan, terbebas dari belenggu kuasa kegelapan. Baik, kita lanjutkan. Kata pistis, kata percaya ada di dalam Markus 1 ayat yang ke-15. Oke, Misiani ingin mendengarkan suara dari Niel, Shen Niel. Halo Niel, bisa dengar suara Miss? Ya, Miss. Iya, terima kasih. Niel, coba dibaca Markus 1 ayat 15. 1 ayat 15. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Baik, terima kasih Niel. Silahkan mute. Ya, matikan mikrofonnya. Thank you. Kita lihat kembali yang sudah dibaca oleh Niel. Ya, dalam Markus 1 ayat yang ke-15. Katanya, ya di sini huruf besar, yaitu Tuhan Yesus. Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, di sini ada kata percaya. Ya. Sudah Misiani beri warna merah dalam Markus 1 ayat yang ke-15. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, pada pembacaan Markus 1 ini, ayat 14 dan 15, Tuhan Yesus berada di Galilea pada saat itu. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Tuhan Yesus ke Galilea untuk memberitakan Injil Allah. Jadi Tuhan Yesus datang ke Galilea untuk memberitakan Injil Allah. Dan mulailah Tuhan Yesus berkata, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Tuhan Yesus memperhatikan penduduk yang ada di Galilea. Dia sangat peduli akan keselamatan penduduk Galilea. Karena itu Tuhan Yesus mulai memberitakan Injil. Ya, dan Tuhan Yesus mengatakan kerajaan Allah sudah dekat dan Tuhan Yesus mengatakan mari bertobat, mengajak untuk bertobat dan percaya kepada Injil yang sudah diberitakan pada saat itu. Makna yang terkandung dalam Markus 1 ayat yang ke-15, makna dari kata pistis, makna dari kata percaya. Ya. Percaya dan menerima suatu kebenaran.
Ya, ini berikut ini penjelasannya. Saat Tuhan Yesus memberitakan Injil Allah di Galilea, Tuhan Yesus berkata kepada penduduk Galilea supaya bertobat dan percaya. Nah, ini ada kata percaya, percaya kepada Injil yang saat itu Tuhan Yesus beritakan. Baik, selanjutnya kita lihat kembali di dalam Injil Lukas 7. Lukas 7 ayat yang ke-9. Di situ juga tertulis ada kata iman. Itu bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani, kata pistis. Misiani ingin mendengarkan suaranya Wulan. Wulan, hai Wulan. Hai Miss. Hai, thank you. Bisa bantu bacakan Lukas 7 ayat 9, Nak? Ya. Iya, silakan. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan Iya, terima kasih Wulan. Silakan dimatikan mikrofonnya. Baik, di dalam Lukas 7 ayat 9. Oke. Di dalam Lukas 7 ayat yang ke-9. Sudah dibaca tadi sama Wulan. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu iman." Nah, di sini ada tertulis iman. Kembali lagi pistis. Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Lukas 7 mengisahkan tentang perbuatan Tuhan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ya, ada seorang perwira di Kapernaum ini memiliki seorang hamba. Ya, memiliki seorang hamba yang sedang sakit. Perwira ini percaya, perwira Kapernaum ini percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Perwira ini sangat menyayangi dan menghargai hambanya. Sakit keras dan sakit ini hampir mati. Dan dia ingin menyelamatkan hambanya yang sakit tersebut. Perwira Kapernaum ini memiliki iman, percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkannya. Dan pada saat perwira ini mendengar Tuhan Yesus, kemudian perwira ini menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi padanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Kemudian datanglah para tua-tua tersebut dan dengan sangat meminta kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Timbullah belas kasihan dalam diri Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika Tuhan Yesus tidak jauh dari rumah perwira itu, kemudian perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, itu kepada Tuhan Yesus. Begini katanya, "Tuhan, janganlah bersusah payah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku." Jadi perwira ini sangat rendah hati. Ya. Jadi dia mengatakan, "Aduh, benar-benar tidak layak kalau sampai Tuhan Yesus datang ke rumah saya. Tidak layak. Saya tidak layak menerima Tuhan Yesus di rumah saya." Tetapi dia percaya Tuhan Yesus sanggup menolong hamba yang mengalami sakit keras tersebut.
Kemudian kembali lagi ia berkata, sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Nah, jadi perwira ini merasa sangat tidak layak untuk datang kepada Tuhan Yesus. Dia hanya mengatakan seperti ini, tetapi katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Jadi perwira Kapernaum ini percaya kalau Tuhan Yesus hanya menyebutkan sepatah kata saja. Tidak perlu sampai datang ke rumah karena dia merasa tidak layak menerima ya. Jadi cukup mengatakan beberapa patah kata saja. Kemudian perwira Kapernaum ini sangat percaya. Hanya Tuhan Yesus mengatakan beberapa patah kata saja. Pasti hambanya sembuh. Nah, kemudian setelah Tuhan Yesus mendengar perkataan dari perwira tersebut, Tuhan Yesus pun heran. Karena perwira ini sangat percaya. Jadi makna yang terkandung di dalam Lukas 7 ayat 9 adalah percaya dan menerima suatu kebenaran. Penjelasan di sini misalnya sudah rangkumkan, di mana seorang perwira Kapernaum percaya Tuhan Yesus dapat menyembuhkan hambanya yang sakit keras dan hampir mati. Nah, karena iman percaya ini, Tuhan Yesus pun berkata kepada perwira tersebut, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan hamba dari perwira Kapernaum itu, ya, di mana hamba itu sakit dan hampir mati. Karena iman percaya dari perwira Kapernaum itu, maka hamba tersebut menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus. Baik, selanjutnya kita lihat kembali Alkitab kita. Lihat Roma 10 ayat yang ke-9. Roma 10 ayat yang ke-9. Baik, untuk ayat yang terakhir ini, Miss Yani ingin dengar suara Gaby. Halo Gaby, Gabriela Santoso. Halo Miss. Hai. Oke, Gaby bisa bantu Miss Yani untuk membaca Roma 10 ayat 9? Oke. Baik. Roma 10 ayat 9 ya? Iya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Oke, thank you Gaby. Silahkan matikan mikrofonnya. Baik, terima kasih. Nah, anak-anak, Gaby sudah membaca Roma 10 ayat yang ke-9. Baik, sebentar. Ini sudah Miss Yani tuliskan di slide ya. Roma 10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, di sini ada kata percaya. Di sini sudah beri warna merah untuk kata percaya. Hal yang penting yang perlu kita ingat, sebab jika kita mengaku dengan mulut kita, aku percaya dengan mulut ya, aku percaya Yesus adalah Tuhan. Kemudian di dalam hati, ya, dengan mulut mengaku, aku percaya Yesus adalah Tuhan.
Kemudian dengan hati percaya benar-benar Yesus adalah Tuhan. Kemudian di dalam hati percaya bahwa Tuhan Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Dengan demikian kita akan diselamatkan. Firman Tuhan ini mengingatkan bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya, apabila kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, dan di dalam hati kita percaya bahwa Ia telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka kita sudah selamat. Ya, kita diselamatkan dengan iman kita. Baik anak-anak, makna yang terkandung dalam Roma 10 ayat yang ke-9 yang sudah dibaca oleh Gaby tadi adalah percaya dan menerima suatu kebenaran. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, menerima suatu kebenaran, kebenarannya adalah bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah telah dibangkitkan dari antara orang mati dan memberikan hidup yang kekal kepada kita yang percaya kepadanya. Percaya dan menerima kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, sini sudah tuliskan ya, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah bangkit dari antara orang mati. Ya, mari anak-anak kita tumbuhkan iman percaya kita. Ya, bahwasanya keselamatan hanya ada dalam nama Yesus. Bagi setiap kita yang mengaku dengan mulut kita Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan segenap hati bahwa Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka kita menjadi bilangan orang-orang yang sudah diselamatkan. Baik, iman merupakan anugerah, ya. Jadi iman itu merupakan pemberian Allah kepada manusia berdosa yang dianugerahkan berdasarkan kasih karunia dan hikmat untuk melakukan kehendak Allah. Jadi pada awalnya manusia jatuh ke dalam dosa, dan pada saat manusia jatuh ke dalam dosa maka manusia tidak bisa berkomunikasi dengan leluasa kembali seperti dulu ya, seperti saat belum jatuh ke dalam dosa ya. Pada saat manusia belum jatuh ke dalam dosa, manusia bisa berkomunikasi dengan leluasa, dengan bebas dengan Allah. Tetapi pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, ada penghalang sehingga manusia tidak bisa berkomunikasi lagi dengan Allah. Dosa ini yang memisahkan antara manusia dengan Allah. Tetapi karena kasih Tuhan yang begitu besar ya, Tuhan ingin kembali berkomunikasi dengan manusia, sehingga Tuhan mencurahkan anugerahnya, menganugerahkan keselamatan, menganugerahkan kepada manusia iman untuk percaya bahwa keselamatan itu ada di dalam Yesus. Jadi manusia yang berdosa diberikan anugerah berdasarkan kasih dan karunia untuk melakukan kehendak Allah. Jadi diberikan iman supaya manusia itu dianugerahkan iman supaya manusia bisa beriman dan bisa percaya kepada Tuhan. Nah, iman itu bersifat dinamis. Iman yang dianugerahkan Allah kepada manusia itu bersifat dinamis. Artinya iman itu aktif, iman itu hidup, dapat bertumbuh terus-menerus di dalam kehidupan manusia. Jika manusia membangun hubungan pribadi yang baik dan harmonis dengan Allah melalui doa, membaca Alkitab, dan bersekutu dengan Allah, maka iman itu semakin bertumbuh. Jadi harus ada respon dari manusia, ya. Tidak hanya cukup dianugerahkan, ini aku anugerahkan kepadamu manusia. Tetapi kalau manusia tidak ada respon, tidak mau menerimanya, maka keselamatan itu tidak bisa diterima oleh manusia. Jadi harus ada respon dengan iman menerima anugerah tersebut. Dan iman itu akan
dapat hidup secara terus-menerus, aktif secara terus-menerus apabila manusia bisa senantiasa membangun hubungan pribadi dengan Allah, ya. Selalu berdoa, membaca Alkitab dan bersekutu dengan manusia. Manusia juga perlu bersekutu dengan sesama manusia. Dengan demikian akan saling membangun, menguatkan iman satu dengan yang lainnya. Ya, jadi anak-anak peliharalah iman kita senantiasa supaya kita selalu bertumbuh, ya, percaya kepada Tuhan Yesus bahwa keselamatan itu ada di dalam Yesus Tuhan. Baik anak-anak, demikian yang Miss Yani bisa sampaikan mengenai iman menurut perjanjian baru. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih, boleh bersama-sama dengan Miss Yani belajar ya, supaya imanmu semakin bertumbuh berakar dengan kuat di dalam Tuhan. Thank you, Alexis. Oke, jadi kita kembali lagi. Nah, jadi ini jawabannya, 10 meter per sekon. Itu ada di option B. Sudah bingung? Oke, kalau misalkan ada yang mengalami kebingungan, jadi kita masuk ke contoh soal yang lagi satu, Miss akan buatkan. Oke. Ada mobil melaju. Ada mobil melaju selama 30 sekon. Nah, kemudian dari keadaan diam. Oke, dari keadaan diam, kemudian dia mengalami percepatan. (2 meter per sekon kuadrat). Jadi silahkan hitung kecepatan akhirnya. Hitung kecepatan akhir mobil tersebut. Oke. Ya, 0,5 dikali 20, Christopher. T-nya 30 sekon, Jeremy. Betul, 30 sekon. Jadi cara mengerjakan sama dengan yang di sebelah sini. Yang di sebelah kirinya. Kemudian kira-kira berapa kecepatan akhirnya? Yang dicari adalah VT-nya berapa? Ya, nggak apa-apa. Jadi VT-nya dia berapa? Alfi sudah ketemu. Oke, Jeremy. Arianse sudah.
Good. Kennedy, 60 meter per sekon. Ya, Emmanuel. Kalau kuadrat, ya, kalau dikuadratin nanti beda hasilnya. Kuadrat yang mana ditanya maksudnya, Sean? Oke, 60 meter per sekon. Angela. Oke, yang ini Miss hapus. Soalnya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Itu meter per sekon kuadrat adalah satuannya. Kalau percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Jadi itu nak masuk perkalian, cuma satuan saja. Oke, kemudian, nah, banyak yang sudah ketemu, sehingga acceleration-nya sebesar 2. Oke. Jadi ini 2 dikali dengan 30, sehingga akan menghasilkan 0 ditambah 60. Jadi jawabannya kecepatan akhirnya 60 meter per sekon. Ini jawabannya. Oke. Bisa ya? Ada yang ditanya? Oke, kalau tidak, kita lanjut lagi sekali. Pertanyaannya. Contoh soal yang nomor 2. Oke. Sepeda motor. Melaju dengan kecepatan awal. Nggak, 0 lagi dia sudah punya kecepatan awal sebesar 36 km per jam selama 1 menit, sehingga mengalami percepatan 0,2 meter per sekon kuadrat. Hitung kecepatan akhirnya. Harus dibawa ke meter per sekon satuannya. Coba dihitung berapa kecepatan akhirnya. Oke. Jadi 36 km per jam ini harus dirubah dulu menjadi meter per sekon. Ya, itu 36. 36 km per jam harus dirubah dulu ke meter per sekon.
Rumusnya sama seperti yang tadi, cari VT, kecepatan akhir. Jadi nanti ketemu di soal tidak selalu satuannya dalam meter per sekon kecepatan. Bisa saja kilometer per jam, sehingga kita harus rubah dari kilometer per jam ke meter per sekon. Jadi dibiasakan, tulis diketahuinya. Kecepatan awal tidak lagi 0, tetapi dia sudah ada kecepatannya 36 km per jam. Miss tulisnya begitu. Nah, kemudian yang ini harus dirubah menjadi ke meter per sekon. Sehingga 36 km ini dibawa ke meter. Jadi dia turun menjadi 1000, 36 dikali 1000 menjadi 36.000. 1 jam ini jamnya dianggap 1 jam, 1 jamnya dibawa ke detik, dia menjadi 3.600. Sehingga 36.000 dibagi dengan 3.600 hasilnya adalah 10 meter per sekon. Jadi itu ketika dia dirubah dari kilometer per jam menjadi 10 meter per sekon. 36 km per jam jadi 10 meter per sekon. Artinya setiap 1 jam dia menempuh jarak 36 km. Kalau dipakai kilometer per jam. Kemudian kalau dipakai meter per sekon, setiap 1 sekon dia menempuh jarak 10 meter. Itu artinya. Nah, kemudian di sini waktunya yaitu sebesar 1 menit. Ini harus dirubah menjadi detik, sehingga dia sama dengan 60 detik atau 60 sekon. Oke, Sean dah dapat, dua-dua. T-nya 1 menit, 60 sekon, kemudian lagi satu ada yang diketahui, ada acceleration-nya 0,2 meter per sekon kuadrat, sehingga yang dicari adalah ditanya VT-nya berapa. Kemudian kita jawab. Jadi VT ini sama dengan V0 plus A kali T. 10 ditambah 0,2 dikali 60 sekon. Oke, silahkan dicari hasilnya. Oke, 22 sudah dapat semua 22, betul. Oke, jadi jawabannya adalah ini 10 ditambah 12 sehingga hasilnya adalah 22 meter per sekon. Sehingga nanti mohon diingat, tidak selalu di soal itu satuannya meter per sekon, bisa saja dia adalah kilometer per jam. Jadi harus dirubah ke satuan yang internasional meter per sekon. Ya. Oke. Sampai sini. Itu pemanasannya dulu. Oke, yang sudah mendapatkan 22. Sudah ora-orek. Oke. Kalau sudah, yang ini Miss stop share screen-nya. Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya, masih tetap di gaya dan gerak. Jadi pembahasan materi selanjutnya yaitu adalah tentang gaya. Oke.
kita masuk ke gaya. Jadi gaya, orang melakukan gaya bukan style maksudnya ya, tapi gaya kalau di in physics-nya adalah force. Jadi ketika seseorang itu melakukan gaya, dia bisa berupa suatu tarikan atau dorongan, sehingga benda yang diberikan gaya itu bisa berubah. Mungkin berubah arahnya, berubah posisinya, berubah bentuknya, dan berubah kecepatannya. Macam-macam. Contoh, ketika kita membuat suatu adonan kue, ketika kita berikan suatu gaya, dari tepung itu dia akan berubah menjadi suatu adonan. Itu dia perubahan bentuk. Kemudian perubahan arah, contoh seperti orang bermain bulu tangkis. Jadi arahnya bisa ke kanan, ke kiri. Itu berubah arah. Sehingga gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang mampu menyebabkan adanya suatu perubahan pada benda. Lanjut, jadi macam-macam gaya, ada gaya sentuh, ada gaya tak sentuh. Kalau gaya sentuh, jenis-jenisnya ada beberapa macam, gaya otot, gaya pegas, gaya gesek, gaya mesin. Itu gaya yang sentuh. Lalu untuk gaya tak sentuh, itu ada 3 jenis, ada magnet, gravitasi, listrik. Itu jenis-jenis gayanya, ada yang sentuh dan ada yang tidak sentuh. Kemudian gaya, karena in English-nya adalah force, sehingga dia disimbolkan dengan F, dengan satuan Newton. Alat ukurnya disebut dengan neraca pegas. Oke. Jika digambarkan, gaya itu disimbolkan dengan tanda panah, karena gaya, dia punya arah dan punya nilai. Sehingga dia disimbolkan dengan tanda panah. Jadi, untuk titik yang ini disebut dengan titik tangkap gaya atau pangkalnya. Kemudian yang ini adalah ujung dari gaya. Yang ini pangkal, yang ini ujung. Yang A-nya adalah pangkal, yang B-nya adalah ujung. Oke. Nah, kemudian gaya itu bisa, suatu benda itu bisa diberikan lebih dari satu gaya. Bisa banyak gaya yang bekerja pada suatu benda itu. Sehingga nanti ada yang namanya penjumlahan gaya. Penjumlahan, ini nama lainnya adalah resultan. Penjumlahan berarti dia ditambah semua. Kemudian ada pengurangan. Ini namanya selisih. Kalau dia penjumlahan, artinya dia diberikan gaya yang banyak dengan arahnya yang sama. Contoh, kalau mau menarik kursi atau menarik meja ke kanan, ada 3 orang mau menarik meja ke kanan. Ini contohnya ini. Ada suatu balok atau bata ditarik oleh 3 orang ke kanan, sehingga ini dapat dijumlahkan hasilnya positif. Tetapi ketika ada yang menarik ke kanan 3 orang, kemudian ke kiri 1 orang, sehingga ini namanya selisih. Yang ini dijumlah nanti dikurangi yang ke kiri. Tuh, ya. Itu bedanya penjumlahan, resultan, dan pengurangan atau selisih. Kalau resultan simbolnya R nanti, kalau selisih nanti simbolnya adalah segitiga. Segitiga itu dibaca delta. Itu tentang gaya. Sehingga untuk materi gaya itu kalian bisa lihat di halaman 43 di LKS. Di situ sudah ada definisi gaya, kemudian resultan gaya, dan jenis-jenis gaya. Nah, setelah itu, gaya itu khusus juga dibahas pada hukum Newton. Jadi Isaac Newton mengeluarkan suatu hukum. Hukumnya ada 3. Ada 4 sebenarnya, yang lagi 1 adalah hukum gravitasi Newton. Jadi ada hukum 1, hukum 2, hukum 3.
Newton yang membahas secara khusus tentang gaya yang bekerja pada suatu benda. Nah, untuk yang pertama, hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton, dia membahas tentang kelembaman, lembam. Lembam itu bahasa biasanya itu kayak mager. Jadi hukum 1 Newton itu merupakan suatu hukum yang membahas sifat benda cenderung mempertahankan keadaannya. Kalau dia memang diam, ya tetap diam. Kecuali ada gaya yang bekerja di luarnya. Lembam sama dengan malas, sama dengan inert atau inersia, sama dengan mager. Jadi itu hukum 1 Newton. Jadi kalau misalkan sudah duduk aja terus. Kemudian kalau sudah main HP, main game aja terus sampai lupa makan ya. Oke. Jadi hukum 1 Newton, dia punya simbol, ini sigma. Sigma sama dengan penjumlahan atau resultan. Banyak gaya yang bekerja sama dengan 0. Itu hukum 1 Newton. Sudah? Kemudian kita lanjut. Untuk yang hukum 2 Newton, ini tentang gerak benda. Kalau benda itu didorong, misalkan anggap saja ada mobil yang mogok. Ketika mobil itu diberikan gaya, pasti dia akan bergerak. Ketika dia bergerak, berubah-ubah, kadang cepat geraknya atau kadang lambat, dia punya yang namanya percepatan. Sehingga di hukum 2 Newton itu bunyinya adalah percepatan berbanding lurus dengan gaya. Sorry, agak salah sedikit ketiknya di sini, lurus dengan gaya. Dan berbanding terbalik dengan massa. Contoh, ada motor dan mobil yang mogok. Motor dan mobil massanya berbeda, beratnya berbeda. Ketika kita mendorong motor atau mobil, gaya yang lebih besar kita kerjakan pasti di mobil. Kenapa? Karena massa mobil lebih besar daripada massa motor. Sehingga untuk membuat dia bergerak, semakin besar massanya, semakin besar juga gaya yang kita perlukan untuk mendorong. Kemudian ketika dia sudah bergerak, contohnya mobil dengan motor, ketika dia sudah bergerak, otomatis yang lebih cepat pergerakannya adalah sepeda motor ditimbang mobil. Atau perbandingan yang kedua, mobil dengan truk. Kecepatan yang lebih cepat bergerak adalah mobil. Oke, karena massa mobil lebih kecil daripada massa truk. Jadi ini persamaannya. Ketemu rumus lagi. Acceleration. Dia sebanding dengan force, berbanding terbalik dengan massanya atau mass. A sama dengan F per M. Sehingga untuk cari F sama dengan M kali A. Tuh. Oke. Jadi A itu kalian sudah tahu dia merupakan suatu percepatan. Percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. M itu adalah massa dengan satuan kilogram. Kemudian F itu adalah gaya dengan satuan Newton. Nah, seperti tadi Kak Miss bilang, jadi F itu sama dengan M dikali A. Kalau kita buatkan lambang segitiganya, posisi di segitiganya, yang ini F, yang ini M, yang ini A. Sehingga untuk cari F, M dikali A, untuk mencari M, ini F dibagi dengan A, kemudian untuk mencari A, ini adalah F dibagi dengan
M. Jadi ini dia. Ketika yang ditanya gaya, massa kali percepatan. Kalau yang ditanya massa, gaya dibagi percepatan. Kemudian ketika ditanya percepatan, gaya dibagi massa. Ini dia rumusnya. Bisa ya? Oke, di mana ini semua? Menghilang semua? Baru ketemu rumus? Maksudnya kalau gaya Miss, maksudnya apa, Sean? Kalau gaya itu F. Massa dikali dengan percepatan. Ya, dikali. Massa kali percepatan. Oke. Sudah? Kok misalkan sudah? Miss lanjutkan. Yang ketiga, ada hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton biasa disebut hukum aksi reaksi, sebab akibat. Jadi ketika kita memberikan suatu gaya pada benda B, maka benda B mengerjakan gaya itu. Balik dia. Ada aksi, ada reaksi. Ini hukum 3 Newton. Aksi, reaksi. Seperti orang bermain bulu tangkis. Ada 2 orang, A dan B. Ketika A memberikan serving, yang B pasti melakukan reaksi dengan arah yang saling berlawanan. Itu hukum 3. Nah, sampai di hukum 3, materinya sudah selesai. Yang gaya. Oke. Kita masuk ke contoh soal dulu yang mulai dari yang nomor 4. Oke, kembali ya. Yang mau mencatat silakan.
Sudah? Oke, kalau sudah, Miss lanjutkan ke latihan soal. Miss kasih contoh soal. Kita mulai dari yang nomor 4. Resultan yang ditanya. Hitung besar resultan gaya. Resultan sama dengan penjumlahan. Tetapi dia harus menyesuaikan dengan arah tanda panahnya. Ketika ke kanan dia dijumlah atau nilainya positif. Kalau ke kiri nilainya adalah negatif. Jadi tolong dicoba orak-oreknya. Berapakah hasil dari A dan B? Oke, Alexis sudah menjawab yang A. Lanjut yang B. Mhm. Yang lain berapa jawabannya? Nanti baru Miss bahas kalian. Pakai cara yang pertama, yang resultan gaya itu. Tinggal dijumlah saja. Cari resultannya, kalau cari F total, yang ini dilihat dulu tanda panahnya. Kalau dia arahnya ke kanan, ditambah. Kalau dia arahnya ke kiri, dikurang. Mhm. Oke, Manuel Jason. Terus yang B berapa? Mhm. Lanjut, yang lain. Ditambah aja, tetapi kalau dia ada tanda panahnya ke kiri, dia dikurang.
Oke. Miss tunggu yang lain. Jawabannya berapa? Martial sudah menjawab. Oke. Aurelia, ada Emmanuel Jason. Oke, kalau sudah ada yang menjawab, Miss bahas. Untuk yang A, yang ke kanan itu ada 25, 30, dan 25 lagi satu. Sehingga jadi jumlah, jadi resultan, atau nanti simbolnya boleh begini. Sigma F ini sama dengan 25 ditambah 30 ditambah 25 dikurang 10 karena dia ke kiri. Sehingga ini hasilnya adalah 80 dikurangi 10
sama dengan 70 Newton satuannya, karena dia nilainya positif di sini, dia artinya berarah ke kanan. Ke kanan nilainya. Oke, itu untuk yang nomor A. Kemudian yang B, R ini sama dengan sigma F. Boleh pakai ini, boleh pakai sigma F. Ini sama dengan yang ke kanan ada 15, 25. Sehingga 15 ditambah 25 dikurang 45 dikurang 25. Sehingga dia hasilnya adalah min 30 Newton, berarti dia adalah arahnya ke kiri. Jadi yang A itu plus 70, yang B adalah min 30. Jadi yang masih ada keliru, coba dilihat tanda panahnya dulu, baru diselesaikan, mungkin ditambah atau dikurang. Kemudian contoh soal yang C, yang untuk nomor 4 mencari resultan gayanya. Coba kalian buka halaman 50 LKS nomor 5. LKS halaman 50 nomor 5. Coba dikerjakan. Berapa hasilnya? Dan arahnya kemana? Ya, kenapa Aurelia? Sorry Miss, kepencet. Ya, nggak apa-apa. Oke, Manuel sudah dapat min 50. Kemudian lanjut, ada siapa ini? Aurelia, Kennedy. Oke, di situ ada 4 orang yang tarik tambang, 2 orang ke kanan, 2 orang ke kiri. Yang ke kanan adalah Damar dan Sakti dengan kekuatan yang beda-beda, 150 dan 250. Kemudian yang ke kiri ada Agus dan Tino. Agus 200 Newton, Tino 250. Sehingga yang harus dikerjakan pertama adalah jumlah dulu kekuatan masing-masing kanan dan kiri. Dijumlah dulu kekuatannya Damar dan Sakti. Damar dan Sakti dia dapat 400 Newton. Kemudian yang kedua dijumlah dulu kekuatannya Agus dan Tino, dapatnya adalah 450. Oke, yang ke kanan 400, yang ke kiri 450, sehingga kelebihan kekuatannya ada di sebelah kiri dengan nilai 50 Newton. Oke, jawabannya 50 Newton. Ke kiri, betul. A. Oke, sudah? Kalau sudah, kita lanjut. Oke, soal nomor 3. Yang A saja dulu dijawab, soal nomor 3 yang A. Berapa total gayanya dan arahnya? Tambah lagi 1, arahnya kemana? Kenapa Alfi? Oke. Oke, betul.
Jadi arahnya adalah, 5 Newton ke kiri, ada yang bilang 5 Newton ke kanan. Yang ke kanan ada 3, 10, 8, dan 2. Yang ke kanan, ketika dia dijumlahkan, sigma F atau R, 10 tambah 8 tambah 2. Dikurang 15. 15-nya yang ke kiri. Sehingga dia jadi 20 min 15, hasilnya adalah 5. Jadi nilainya adalah positif 5. Sehingga arahnya adalah ke kanan. Kennedy ke kanan ya, karena nilainya adalah positif. Oke, itu jawabannya 5 Newton ke arah kanan dengan nilai positif. Sudah? Ada yang ingin bertanya? Kalau misalkan tidak, Miss close dulu ini PowerPoint-nya. Oke. Sekian dulu untuk materi tentang gaya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya hari Senin depan, karena bab gaya dan gerak sudah selesai, kita latihan soal, baru kita adakan ulangan. Oke, Sean. Sudah ya? Ya. Kalau sudah silakan diaktifkan video dan unmute. Kadang-kadang jadi orang gila. Halo. Oke. Kalau sudah ada pertanyaan enggak? Bisa ya sampai materi ini, gaya dan gerak dan gaya. Oke, kalau bisa, kalau sudah, kita akhiri pertemuan hari ini. Siapa yang mau pimpin doa? Miss. Siapa itu? Arianse ya? Jeremy. Oh, sorry. Mana Jeremy? Oke, Jeremy. Ya, silakan. Ayo, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu panjang pelajaran fisika ini, dan sekarang kami mau menuju ke pelajaran selanjutnya. Tolong berikan kami kepintaran supaya kami dapat menangkap pelajaran yang akan diberikan. Tuhan, tolong berkati guru kami yang telah mengajar kami supaya dapat mengajar kami dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih dan selamat pagi. Oke, selamat siang anak-anak. Kalau bisa dengar suara ya, Miss, kasih respon jempolnya. Oke, silahkan diaktifkan kameranya dulu. Miss mau lihat dulu aja ya.
Oke, sudah semua. Aktifkan dulu kameranya. Ya, sebelum kita mulai belajar, minggu lalu Miss sudah jelaskan tentang Pidarta. Ya, Pidarta di sini itu yang Miss jelaskan minggu lalu ada pengertian dan juga kalau Miss share screen. Nanti kalau misalnya ada yang tidak jelas, silahkan raise hand ya. Oke, nah, ini minggu lalu Miss sudah jelaskan pengertian Pidarta. Pidarta inggih punika sahanan daging pikayunan sane mabuat kaweda ring ajeng anak sareng akeh. Ring genah sane sampun kasudi. Mata tujuan mangde sane kawedarang punika prasida tur kalaksanayang ring sajeroning kauripan. Nah, itu sudah Miss jelaskan minggu lalu. Tentang Pidarta. Atau bisa kalian potong biar lebih singkat ya. Pidarta inggih punika sahanan daging pikayunan sane mabuat kawedar ring ajeng anak akeh. Sahanan daging pikayunan sane kawedar ring ajeng anak sareng akeh. Segitu aja boleh. Artinya, pidato adalah seluruh ide yang disampaikan di depan orang banyak pada tempat yang sudah disediakan. Dengan tujuan agar apa yang disampaikan itu mampu dipahami dan dilaksanakan oleh si pendengar. Itu Pidarta. Ya, setelah pengertian Pidarta, Miss sudah jelaskan juga luwir bebaosan ma Pidarta. Selain pidato bahasa Bali, ada beberapa wacana atau teks yang bentuknya hampir sama dengan pidato, tapi isinya itu berbeda dengan pidato. Antara lain itu ada Dharma Wacana, Sembrama Wacana, Dharma Tula, Widya Tula, Dharma Swaka Atur Piuning, dan lagi satu tambahannya ada di buku, seperti minggu lalu itu, teks penginter acara atau teks Ugrawakya. Nah, agar kalian tidak lupa, Miss mau kasih pertanyaannya dulu. Kita mengingat yang minggu lalu tentang bebaosan selain pidato. Ya, silakan Gusti Ayu Alisa. Nah, di-unmute dulu. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan Widya Tula dan apa perbedaannya dengan Dharma Tula. Saya minggu lalu belum masuk, Miss. Jadi saya baru datang hari ini. Oh gitu, oke, sorry. Minggu lalu nggak masuk ya. Ya deh. Oh, murid baru. Oh, siswa baru ya. Oke, halo, salam kenal. Nanti materi yang minggu lalu bisa. Oh iya, oke. Nanti materi minggu lalunya menyusul ya. Miss upload nanti. Oke. Kalau gitu Aurelia. Kenapa, Miss? Oke, Aurelia, silahkan dijawab. Ya, minggu lalu. Oke, catatan minggu lalu itu ya. Full ya, tidak ada yang kelewat. Iya. Oke. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan Widya Tula dan apa perbedaannya dengan Dharma Tula. Widya Tula sama Dharma Tula. Ya, jawab dulu Widya Tula itu apa, baru perbedaannya dengan Dharma Tula itu apa? Widya Tula itu yang maksud luwir bebaosan pidarta ya? Iya. Oh, Widya Tula tuh inggih punika mabli bagan sainde daging kaweruan atau dalam kurung tentang ilmu pengetahuan. Diskusinya tuh tentang ilmu pengetahuan. Okay. Kalau Dharma Tula ya? Iya, Dharma Tula tuh inggih punika mabli bagan diskusi atau topik bebas. Diskusinya boleh topik bebas. Oke, jadi perbedaannya Dharma Tula dan juga Widya Tula itu ada pada topiknya. Kalau Dharma Tula, topiknya itu dia umum, apa saja bisa masuk. Kesehatan, pendidikan, budaya, ekonomi, apapun dia bisa digunakan sebagai topik untuk berdiskusi. Nah, sedangkan di Widya Tula, itu topiknya hanya seputar ilmu pengetahuan. Itu saja.
Itu perbedaan antara Widyatullah dan Darmatullah. Oke, terima kasih Aurelia. Lalu Edo Juan Kumara. Ya, Miss. Ya, Edo, tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan Dharma Wacana. Dharma Wacana adalah khotbah. Dharma Wacana adalah khotbah. Ya, itu kalau di bahasa Indonesia kan. Nah, isinya Dharma Wacana itu adalah tentang Maksudnya gimana, Miss? Dharma Wacana itu kalau di bahasa Indonesia sama dengan khotbah. Ya, itu benar. Nah, sekarang pengertiannya itu yang lebih lengkap, tolong dijelaskan. Isinya tentang apa, dia bagaimana, seperti itu. Oh, ini maksud Miss ini dijelaskan dalam bentuk bahasa Bali ya, Miss ya? Dalam bahasa Balinya, silakan. Dharma Wacana, bebaosan midartayang indek ajaran agama, manut tatwa agama sane pastike. Oke, kalau di bahasa Indonesia kan? Dalam bahasa Indonesianya, Dharma Wacana ini semacam ajaran agama. Oke, pidato yang isinya tentang ajaran agama. Ya. Oke, terima kasih Edo. Terus satu lagi Betania Putri. Oke, Betania, tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan Dharma Swaka. Dharma Swaka. Bentar. Dharma Swaka inggih punika bebaosan pidarta sane daging ipun wonten sane jagi kaswakayang. Ya, pidarta sane dagingipun wonten sane kaswakayang. Kalau dalam bahasa Indonesia? Apa ya? Silahkan dalam bahasa Indonesianya. Sudah? Oke, kalau dalam bahasa Indonesia, Dharma Swaka bisa ditambahkan lagi agar tidak bingung nanti artinya apa. Dharma Swaka adalah jenis pidato yang isinya mengandung maksud atau tujuan tertentu. Ya, semuanya ya. Kalau belum ditulis bahasa Indonesianya silahkan. Dharma Swaka adalah pidato yang isinya mengandung maksud dan tujuan tertentu. Misalnya, ketika ada calon bupati atau gubernur datang ke desa, dia memberikan pidato, mengharapkan agar masyarakat memberikan dukungan suara, itu pidatonya adalah jenis Dharma Swaka. Jadi ada maksud dan tujuan tertentu di balik itu. Bukan hanya murni memaparkan materi, tidak. Tapi ada yang dia inginkan. Itulah Dharma Swaka. Ya. Oke, sudah. Itu duwir bebaosan mapidarta. Nah, selain bebaosan pidarta yang lain, juga kita sudah belajar minggu lalu tentang ini. Tata cara atau metode ngodar pidarta. Bagaimana sih caranya untuk menyampaikan pidato di depan orang banyak? Apakah menggunakan teks, menghafal, atau ringkasan, atau malah dadakan? Nah, ini dia. Ada 4 cara untuk menyampaikan pidato di depan orang banyak. Yang pertama itu mapidarta impromptu. Impromptu ini adalah berpidato secara spontan atau dadakan. Dia tidak menggunakan teks sama sekali, bahkan tidak ada persiapan. Ditunjuk begitu saja,
langsung diminta untuk berpidato atau memberikan sepatah dua patah kata. Ya, pidato ringan. Lalu, yang kedua adalah mapidarta nguacen teks. Nah, mapidarta nguacen teks ini, kalian menyiapkan satu teks pidato terlebih dahulu. Setelah itu kalian bacakan di depan para pemirsa atau para audiensnya. Ya, jadi ini gampang. Kalian tinggal buat skripnya, begitu kalian diminta pidato, kalian tinggal baca aja. Jadi gampang. Lalu yang ketiga itu ada mapidarta ngapalang teks atau disebut juga dengan memoriter. Memori, penghafal ya. Adalah pidato yang tidak menggunakan teks. Perbedaannya dengan impromptu, meskipun antara impromptu dan memoriter sama-sama tidak menggunakan teks, tapi mereka memiliki perbedaan pada segi persiapan. Kalau impromptu sama sekali tidak ada persiapan, tapi kalau memoriter itu kita sudah menyiapkan satu teks yang dihafalkan terlebih dahulu. Jadi persiapannya sudah matang. Menjiwai, belajar intonasinya. Nah, itu di memoriter dia. Lebih bagus persiapannya. Tapi kalau impromptu sama sekali tidak ada persiapan. Lalu yang keempat adalah mapidarta ringkesan atau extempor. Extempor di sini maksudnya ketika berpidato kita hanya membawa satu catatan kecil yang berisi ringkasan-ringkasan atau inti dari pidato yang akan kita sampaikan. Itu extempor. Ya. Mapidarta makta ringkesan. Berpidato menggunakan ringkasan itu adalah pidato extempor. Yaitu 4 tata cara atau metode ngodar pidarta. Ada yang impromptu, manuskrip, memoriter, dan extempor. Ingat perbedaannya. Kalau yang manuskrip dan extempor dia sama-sama bawa treplekan, tapi bedanya hanya pada bentuknya. Kalau manuskrip itu naskah full yang dibawa, tapi kalau extempor kalian hanya membawa inti-inti atau ringkasan dari pidato yang sudah kalian buat sebelumnya. Itu perbedaannya, ya. Nah, setelah pengertian luwir bebaosan dan juga tata cara, sekarang kita akan lanjutkan di tata titi nguangun pidarta atau struktur dari sebuah pidarta. Oke, ini dia. Ini slideshow. Silahkan kalian siapkan buku catatannya, pensil, dan bolpen, alat-alat tulis ya. Dan juga jangan lupa siapkan buku paket Wacikesari, ya, buku paket berbahasa Bali yang ini. Nanti pada sesi terakhir kita akan latihan tanya jawab secara langsung di halaman 5 dan juga halaman 6. Di sana ada nyawis soal latihan bagian F. Nah, itu akan kita lakukan tanya jawab langsung. Yang namanya disebutkan nanti itu harus menjawab pertanyaannya ini. Ya, jadi semuanya silahkan disiapkan. Dan minggu lalu Miss juga sudah menjelaskan tentang orang yang berpidato itu disebut apa, yang mendengar juga disebut apa. Masih ingat kan? Sang sane mapidarta atau orang yang berpidato itu dalam bahasa Bali disebut pamidarta. Kalau di bahasa Indonesia itu disebut orator. Ya, di halaman 3 sudah ada, sudah Miss minta kalian untuk stabilo minggu lalu. Kita mengingat sekarang ya. Sang sane mapidarta. Dalam bahasa Bali, orang yang berpidato itu disebut pamidarta. Dalam bahasa Indonesia disebut orator. Lalu, sang sanemi rengang, orang yang mendengar pidato dalam bahasa Bali disebut pamiarsa. Kalau dalam bahasa Indonesia, pemirsa. Itu bedanya. Pamiarsa dalam bahasa Bali, pemirsa dalam bahasa Indonesia. Ya, sekarang kita lanjutkan
Tata titi ngwangun pidarta atau struktur pidarta. Ya, struktur pidato dalam bahasa Bali sama seperti struktur pidatonya ketika kalian membuat pidato dalam bahasa Indonesia. Yang pertama pasti diberikan tema. Setelah tema, kalian membuat judul. Atau dalam bahasa Bali, judul disebut sebagai murde. Murde, murdan pidato, judul pidato. Ya, judul pidato kasurat manut topik utawi tema sane kekaryanin. Judul itu dibuat harus berdasarkan topik atau tema yang telah ditentukan. Jangan sampai nanti kalian diberikan tema tentang kesehatan atau lingkungan, membuat pidatonya malah mengarah temanya ke ekonomi politik. Nah, itu sudah terjadi ketidaksesuaian, ya tidak nyambung dia nanti. Kalau diminta untuk buat pidato tentang lingkungan hidup, buatlah isi dan judul pidato itu tentang lingkungan hidup. Itu maksudnya kasurat manut topik utawi tema sane kekaryanin. Ya, membuatnya harus sesuai dengan topik dan tema yang sudah diberikan. Itu di murde. Jadi silahkan dicatat ya. Lalu yang kedua, purwake atau pemahbah. Kalau di soal nanti ada pertanyaan tentang purwake atau pemahbah atau bisa juga panguntap. Ya, panguntap itu sama-sama berarti pendahuluan. Ya, purwake, pemahbah, penguntap itu pendahuluan. Jadi dalam pidato setelah kalian membuat judul itu pasti ada pendahuluannya. Apa saja isi pendahuluan? Yang pertama itu ada matur suksema. Matur suksema atau ucapan terima kasih. Matur suksema ini isinya apa? Kalau di purwake atau di pendahuluan, matur suksema ini biasanya isinya itu tentang ucapan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada si pemidarta. Ya, suksema aturang titiang untuk galah sane kapai cering dewek titiang. Terima kasih saya ucapkan atas waktu yang diberikan. Ya, atas waktu yang diberikan untuk membacakan pidato dengan judul. Nah, seperti itu. Itu ucapan terima kasih yang pertama di pembukaan matur suksema. Terima kasihnya ya kepada MC, kepada panitia sudah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato. Yang pertama. Yang kedua adalah nguncarang salam. Ya, kalian buat saja nguncarang salam. Salam di sini bisa disesuaikan sesuai dengan kondisi, situasi, dan waktu. Ya, misalnya kalian bisa menggunakan Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Assalamualaikum, dan lain-lain. Itu tergantung sekarang si pemidartanya yang menyesuaikan akan menggunakan salam yang mana. Atau bisa juga digunakan salam secara umum. Misalnya, Rahayang Semeng. Kalau pidatonya itu disampaikan ketika pagi hari. Rahayang Siang ketika siang hari. Rahajeng sore ketika sore hari. Atau Rahajeng Wengi ketika berpidato di malam hari. Itu boleh secara umum. Jadi salamnya ini bisa disesuaikan oleh sang pemidarta sesuai dengan situasi, kondisi, dan tempat. Ya. Nah, setelah nguncarang salam, yang ketiga itu ngaturang pangayu bahagia. Ngaturang pangayu bahagia di sini artinya mengucapkan rasa syukur. Rasa syukur atas kesehatan yang diberikan sehingga bisa berkumpul di sini dalam acara ini, ya seperti itu. Itu mengucapkan syukur. Matur suksema, pangastawa, matur suksema, nguncarang salam, dan juga ngaturang pangayu bahagia. Ya, terima kasih menyampaikan salam dan mengucapkan rasa syukur. Itu selalu ada di purwake. Purwake atau pemahbah atau penguntap. Ya, dalam bahasa Indonesia itu bisa disebut pendahuluan. Nah, setelah purwake atau pendahuluan, maka kalian akan membuat daging
Pidarta. Daging pidarta ini dalam bahasa Indonesia disebut isi pidato. Ya, apa saja daging pidarta? Daging pidarta berisi materi-materi yang akan kalian sampaikan kepada para pendengar. Ya, misalnya ada topik tentang lingkungan. Judulnya juga terkait lingkungan, isinya pasti lingkungan. Bagaimana merawat lingkungan, menjaga lingkungan, bagaimana agar lingkungan tidak tercemar, dan lain-lain. Itu di isi pidato atau daging pidarta. Ya. Setelah daging pidarta, yang terakhir kalian adalah membuat pemuput pidarta. Pemuput dia, penguntat juga dia. Kalau ada soal pemuput pidarta, penguntat pidarta, itu sama, artinya penutup. Ya. Dalam penutup isinya ada 4. Secara umum isinya ada 4 dalam penutup. Yang pertama itu adalah matur suksema. Loh, kok lagi matur suksema? Kan yang pertama sudah, Miss. Nah, matur suksema yang pertama dengan yang terakhir itu memiliki perbedaan. Kalau yang pertama, seperti yang Miss jelaskan tadi, matur suksemanya yang pertama itu adalah tentang kesempatan yang telah diberikan untuk membawakan pidato. Kalau matur suksema yang terakhir di pemuput, itu matur suksema atas perhatiannya. Selama dia membawakan pidato sudah diperhatikan dengan baik. Ya, suksema atau orang titiang atau uratian ide dan sareng sami. Nah, terima kasih saya ucapkan atas perhatian Bapak Ibu hadirin sekalian. Itu matur suksema yang di pemuput. Sudah. Yang B itu ada nyutetang daging bebausan. Apa itu nyutetang? Nyutetang artinya menyimpulkan isi dari pidato yang disampaikan tadi. Setelah kalian membacakan atau menyampaikan isinya 3-5 paragraf, sekarang kalian simpulkan semuanya menjadi 2 atau 3 kalimat. Ya, intisari dari pidatonya tadi, dari isi pidatonya. Itulah nyutetang. Nyutetang, menyimpulkan isi pidato. Ya, harus setiap selesai berpidato harus disimpulkan, tidak boleh tidak. Nah, setelah menyimpulkan, yang ketiga adalah lunas pengampura. Lunas pengampura artinya memohon maaf. Memohon maaf karena apa? Mungkin ketika berpidato ada kata yang salah diucapkan, atau mungkin tanpa sengaja menyinggung perasaan para hadirin, atau mungkin ada hal-hal yang tidak disampaikan dengan baik. Nah, itu kita bisa mengajukan permohonan maaf ya. Titiang nuna segeng rena pengampura antuk kakirangan titiang mudar pidarta puniki. Itu bahasa Balinya. Saya mohon maaf atas kekurangan ketika menyampaikan pidato. Nah, itu dia mohon maaf. Yang terakhir, setelah matur suksema, nyutetang daging, lunas pengampura, kalian menutup pidato dengan pengastuti pemuput. Ya, pengastuti pemuput ini artinya menyampaikan salam pemuput. Salam pemuput ini sama seperti salam pembuka tadi. Ya, kalian bisa menggunakan salam yang mana saja, disesuaikan dengan situasi, kondisi, tempat. Itu kembali ke sang pamidarta atau si orator. Mau memakai salam penutup yang mana, silahkan. Sesuaikan dengan kondisinya di sana. Bisa kalian menggunakan salamnya Om Swastiastu, Shalom, Salam Sejahtera, Namo Buddhaya, Assalamualaikum. Atau bisa juga yang umum, Rahajang Semeng, Rahajang Siang, Rahajang Sore, atau Rahajang Wengi. Ya, yang mana saja boleh. Nah, ini tadi struktur pidarta. Ada murda, purwaka atau pemahbah. Daging pidarta, miwah pemuput pidarta. Nah, nanti lebih jelasnya ketika kita membaca sebuah pidato, di sini kita akan menemukan. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan raise hand kalau ingin bertanya. Kalau tidak, silakan dicatat dulu. Ya, sambil mendengar dicatat juga.
Miss kasih waktu kurang lebih 5 menit untuk mencatat ya. Ya, kalau matur suksemo yang pertama itu memang ucapan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Nah, kalau yang aturang pangayu bahagia itu mengucapkan syukur karena sudah diberikan kesehatan sehingga dapat berpidato, diberikan ide-ide untuk membuat pidato seperti itu. Intinya, aturang pangayu bahagia itu ucapan syukur. Sudah. Ya, seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Oke, sudah selesai. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Oke. Kalau sudah, kasih Miss jempolnya dulu biar bisa Miss lanjutkan. Yang lainnya belum ya? Oke, Miss lanjutkan ya. Nah, setelah tata titik wangun pidarta atau setelah kita membahas struktur pidarta, sekarang kita lanjutkan ke ini. Agam utawi tatikas mapidarta. Ya. Tatikas mapidarta artinya bagaimana aturan-aturan ketika akan menyampaikan sebuah pidato. Ya, aturan ketika akan menyampaikan sebuah pidato. Di sini ada 5 aturan. Semuanya diawali huruf W. Nah, yang pertama, agam yang pertama itu adalah wicara. Wicara inggih punika kawagedan ngolah topik utawi tema. Artinya, wicara adalah kemampuan mengolah topik atau tema pidato. Bagaimana menyampaikan topik atau tema yang sudah kalian olah di depan
halayak umum atau depan pendengar. Itu dia. Wicara. Inggih punika kawagedan ngolah topik utawi tema. Kemampuan mengolah topik atau tema. Ya, terus yang kedua, wirama. Wirama inggih punika vokal utawi intonasi suara sane prasida nudut kayun sang sanami rengang. Ya, wis ulang sekali lagi. Wirama inggih punika vokal utawi intonasi suara sane prasida nudut kayun sang sanami rengang. Artinya, wirama ini adalah vokal atau intonasi suara yang mampu mempengaruhi pikiran si pendengar. Bagaimana kalian berintonasi nada suaranya itu agar pendengarnya ikut terpengaruh, ikut hanyut dalam pidato yang kalian sampaikan. Ya, jadi mereka menangkap apa yang ingin disampaikan lewat wirama. Misalnya ingin menyampaikan sesuatu yang bersifat semangat, mereka juga menangkapnya semangat. Ya, itu yang wirama. Kalau sudah berhubungan dengan vokal dan intonasi, itu pasti wirama. Yang ketiga, wirasa. Wirasa inggih punika kawagedan maktayang pidarto antuk rasa mangdo nenten sekadi anak ngapalang. Mis ulang sekali lagi. Wirasa inggih punika kawagedan maktayang pidarto antuk rasa mangdo nenten sekadi anak ngapalang. Pidartonya salah ketik ini kurang A. Nentennya juga kelebihan iya. Nanti diperbaiki catatannya. Artinya, wirasa ini adalah kemampuan membawakan pidato dengan penjiwaan yang baik agar tidak seperti orang menghafal. Sekali lagi, wirasa adalah kemampuan membawakan pidato dengan penjiwaan yang baik agar tidak seperti orang menghafal. Itu yang wirasa. Ya, ketika kalian membawakan pidato, terlebih tidak membawa teks, entah itu impromptu atau memoriter, kalian harus mampu menjiwai pidatonya itu. Jangan sampai kalian menyampaikan pidato seperti menghafal, kebanyakan seperti itu. Jangan sampai. Jadi penjiwaannya ya harus bagus agar benar-benar seperti orang yang memberikan nasihat. Seperti itu. Nah, yang keempat itu adalah wiraga. Wiraga inggih punika semita utawi laras sang sane maktayang. Artinya, wiraga itu adalah bagaimana ekspresi wajah dan juga gerak tubuh atau bahasa tubuh si pamidarda atau si orator ini ketika dia membawakan pidatonya. Apakah ada senyumnya, ekspresinya bagaimana, bahasa tubuhnya bagaimana. Itu di wiraga. Ya, raga itu bagian tubuh. Entah itu ekspresi atau entah itu gerak tubuhnya. Yang terakhir, wesata. Wesata inggih punika nyobiahang pidarto antuk pikayunan sane manut ring wiraga. Sekali lagi, wesata inggih punika nyobiahang pidarto antuk pikayunan sane manut ring wiraga. Artinya, wesata ini adalah bagaimana menyampaikan pidato ya dengan menambahkan ide-ide pada saat pidato itu disampaikan juga disesuaikan dengan bahasa tubuh. Ketika kalian memunculkan ide, ekspresi dan juga bahasa tubuhnya juga harus sesuai. Sama seperti di wiraga juga. Wirasa juga ada kaitannya. Ya, jadi wesata menambahkan ide-ide ketika pidato disampaikan juga sesuai dengan bahasa tubuhnya. Bahasa tubuhnya disesuaikan dengan itu. Itu maksudnya. Itu bicara, wirama, wirasa, wiraga, dan wesata. Ini harus dipahami sehingga ketika membawakan sebuah pidato, kalian benar-benar menjiwai sekali, benar-benar bagus. Ekspresinya, penjiwaannya, bahasa tubuhnya, improvisasinya. Jadi apa yang menjadi ide yang kalian tersampaikan kepada si pendengarnya. Nah, itu agem utawi tatika semapidarta. Sampai di sini jika ada yang ingin ditanyakan silahkan. Jika tidak silahkan dilanjutkan untuk mencatatnya.
Setelah selesai mencatat, kita akan mengadakan sesi tanya jawab atau sahur pitaken. Itu ada di buku halaman 5 sampai dengan 6. Ya, yang F yang nyawis soal latihan. Oke, B1 bahasa Indonesianya menambahkan ide-ide baru ketika pidato disampaikan. Ya, menambahkan ide-ide baru atau improvisasi ketika pidato dibawakan. Sudah disesuaikan dengan bahasa tubuhnya. Oke. Nah, itu agam-agamannya. Bis ulang ya bahasa Indonesianya. Bisa kalian dengarkan dengan baik? Ya, dicatat dulu. Yang bicara adalah kemampuan mengolah topik atau tema yang diberikan. Sekali lagi ya, yang tadi ketinggalan mencatat bahasa Indonesianya. Wicara adalah kemampuan mengolah topik atau tema yang diberikan. Itu wicara. Sudah. Bicara itu kemampuan mengolah topik atau tema yang diberikan. Nah, yang nomor 2, wirama adalah vokal atau intonasi suara yang dapat mempengaruhi pikiran pendengar. Ulang lagi, wirama adalah vokal atau intonasi suara yang dapat mempengaruhi pikiran si pendengar. Itu yang wirama. Sudah. Sekali lagi ya. Wirama adalah vokal atau intonasi suara yang dapat mempengaruhi pikiran si pendengar. Nah, itu yang wirama. Kalau yang wirase itu adalah kemampuan membawakan pidato dengan penjiwaan yang baik agar tidak seperti orang menghafal. Sekali lagi. Ya. Wirase adalah kemampuan membawakan pidato dengan penjiwaan yang baik. Ya, kemampuan membawakan pidato dengan penjiwaan yang baik agar tidak seperti orang menghafal. Itu yang wirase. Yang keempat, wirage. Oke, wirage adalah ekspresi wajah atau bahasa tubuh dari si pembaca pidato. Dalam kurung orator ya. Ekspresi wajah atau bahasa tubuh orang yang membaca pidato. Ulang sekali lagi. Wirage adalah ekspresi wajah atau gerak tubuh, bahasa tubuh orang yang membacakan pidato. Oke. Yang kelima, W1 adalah menambahkan ide-ide baru ketika pidato dibacakan atau dibawakan. Sudah. Menambahkan ide-ide baru
ketika pidato dibawakan. Sudah. Menambahkan ide-ide baru ketika pidato dibawakan. Oke, sampai di sini Miss sudah ulang bahasa Indonesianya. Sudah dicatat? Ada yang ketinggalan lagi? Kalau ada yang ketinggalan, silahkan raise hand biar bisa Miss ulang lagi menjelaskannya. Oke, kalau misalnya sudah, sekarang kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab atau sahur pitaken ya. Bagi yang sudah atau sudah boleh Miss lanjutkan, kasih Miss jempolnya dulu. Agar nanti nggak ada yang ketinggalan temannya. Ya. Kennedy, Aurelia, Kensin. Baru 3 orang, yang lainnya belum. Oke, Martial. Lagi. Alicia. Immanuel. Yang lainnya sudah boleh Miss lanjutkan. Atau ada yang belum selesai. Edo juga sudah. Christopher. Bulan. Adeline. Senil. Lagi? Ada yang sudah kah? Oke, sekarang kita mulai sesi tanya jawabnya. Bagi yang namanya Miss sebutkan, silahkan di-unmute dan juga aktifkan kameranya. Jawab pertanyaannya Miss. Oke, Aurelia. Oh, kalau kita ditanya jawab, nggak boleh lihat buku ya? Atau boleh? Oh boleh, soalnya ada di buku. Ya, jadi soal yang halaman 5 di buku paketnya, itu ada 10 kan? Ya, 1 sampai 10. Jadi Miss minta, ketika Miss panggil kalian, kalian baca langsung dijawab. Atau kalau misalnya belum mengerti, kalian baca dulu bahasa Balinya, Miss terjemahkan ke bahasa Indonesia, baru kalian jawab. Teman-teman yang lain, kasih kode di bukunya, jawaban mana yang benar ya. Ketika nanti ada soal seperti ini yang keluar, jadi kalian sudah pernah menjawab. Begitu. Sudah anak-anak? Sudah siap? Oke. Sekarang Miss langsung panggil yang pertama Stephen Suwijaya. Silahkan Stephen, di-unmute dulu, aktifkan kameranya Stephen. Oke. Halo Stephen. Silahkan Stephen dibaca pertanyaan nomor 1, langsung dijawab. Atau mau bisa terjemahkan dulu Indonesianya nanti setelah dibaca? Nggak usah, Miss. Oke, sudah mengerti. Silahkan nomor 1. Daging pikayunan sane kawedar ring sang sareng akeh mangde presiden karesepang sahe kalaksanayang kawasanin D. Pidarto. Oke, D. Pidarto. Bagus sekali. Terima kasih, Stephen. Jawabannya benar adalah Pidarto. Anak-anak silahkan kasih kode bukunya. Nomor 2. Jeremy Yosep. Nomor 2. Ya, silakan langsung. Babaosan Bali alus sane kawedar pinaka baos penyanggera saksane ngrauhin ring acara pakraman kawas tanin. Tunggu. Ya, diingat-ingat dulu. A. Sembrama Wacana. Oke, benar. A. Sembrama Wacana. Yang lainnya silahkan dikasih kode bukunya. Yang benar A. Sembrama Wacana. Terima kasih Jeremy. Lalu nomor 3. Graciela Ivori. Graciela, silahkan.
Graciela? Graciela di mana? Di unmute dulu, Nak. Oke, Graciela. Mungkin masih izin ya. Christopher. Christopher sudah? Oh, masih izin. Oke, masih izin. Kayak mana ya? Edo. Edo, silahkan. Nomor berapa, Miss? Edo, silahkan nomor 3, Edo. Ngedar daging pikayunan indik ajaran agama sahat tegepin tatua-tatua agama manut cakepan sane pastika kawastanin. B. Madharma wacana. Ya, kalau ada tentang ajaran agama, itu pasti Dharma Wacana. Oke, terima kasih Edo. Nah, jawabannya sudah benar ya. B. Dharma Wacana. Oke, yang nomor 4, Gusti Ayu Alisa. Gusti Ayu Alisa. Silakan nomor 4. Painikan semite raras utawi basa tubuh pamidarta sane anut ri kala malomba pidarta kawastanin B. Wiraga. Ya, Wiraga. Terima kasih. Alisha boleh bertanya sebentar? Iya, Nah, Alisha siswa baru kan ya? Oke. Perkenalkan nama Miss Lia. Panggil aja Miss Lia, ngajar bahasa Bali di kelas 8 dan kelas 9. Alisha pindahan dari mana dulu? Dari Bogor. Oh, Bogor. Oke. Selamat bergabung di UNAS Daud ya. Semoga dapat mengikuti pelajaran. Bahasa Bali ini pertama dapat ya? Oh, pertama banget dapat bahasa Bali. Oh enggak, waktu itu saya SD-nya di Bali. Oh gitu, berarti udah nggak asing dengan bahasa Bali ya? Oke, selamat mengikuti Aisyah. Ya, itu yang nomor 4, jawabannya B. Nomor 5, silahkan Miss panggil Kade Alfi. Kade Alfi. Alfi, silahkan. Indek tato suara sani maiketan ring vokal, intonasi sani andut ring panggilan ring kare rikale lomba pidarta kawastanin Dewi Rama. Ya, nomor 5 jawabannya D. Wirama. Terima kasih Alfi. Nomor 6, Emmanuel. Panureksan indik suara, kepatutan ucapan, kosabasa, miwah anggah ungguh bahasa Bali rumasuk panureksan penguasaan materi. Panureksan indik suara, vokal, kepatutan ucapan utawi lafal, kosabasa miwah anggah ungguh bahasa Bali, rumasuk panureksan. Jawaban yang benar adalah C. Bahasa. Ya, Emmanuel dan juga anak-anak yang lain. Yang nomor 6 itu yang benar adalah C. Bahasa. Nah, nomor 7, Kennedy Leonard. Kennedy. Bebausang Manggala karya sane ngwedar indi dudonan karya sane telaksanayang wawastanin C. Atur piyuning. Ya, jawabannya benar nomor 7 adalah C. Atur piyuning. Ya, ini sama dengan laporan ketua panitia. Manggala karya itu ketua panitia. Jadi bisa kalian tambahkan
di bukunya Manggala Karya itu ketua panitia. Nanti pasti ada soal terkait ini juga ya. Dudunan karya itu jalannya acara. Nah, terus nomor 8. Nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 itu jawabannya A, Semprama Wacana. Nomor 3 B, Madharma Wacana. A dan B. Nah, yang ketinggalan nomor 2 dan 3 itu A dan B. Ya, siapa tahu nanti ada yang ketinggalan juga. Biar sekalian Miss ngasih tahunya lagi. Oke, sudah. Kita lanjutkan nomor 8. Kensin Lawrence. Silahkan Kensin. Bebaosan calon bupati Ngapiang kapioasan dukungan suaring kama Banjau utawi desa kawasanin A. Salupitaken. Ya nomor 8. Bebaosan calon bupati Ngaptiang kapiolasan dukungan suara ring krama Banjar utawi desa kawasanin. Ini adalah jenis pidato yang isinya memiliki maksud dan tujuan tertentu. Ya, kalau pidato jenis itu, yang mana jawaban yang benar di sini? Saur pitaken itu bisa kalian isi di sana ya. Saur pitaken adalah tanya jawab. Silahkan diisi. Saur pitaken, tanya jawab. Ya, jadi yang nomor 8, jawaban yang benar adalah Dharma Swaka B. Ya, sebuah pidato yang isinya mengandung maksud atau tujuan tertentu. Itu disebut dengan Dharma Swaka. Sudah semuanya Dharma Swaka. Ya. Terus nomor 9. Silahkan Sevilla Kalyana. Sevilla, silahkan dijawab nomor 9. Oke. Oke, Sevillanya mungkin masih izin. Martial, Made Martial. Nomor 9, Miss. Iya, nomor 9 Martial. C. Baca dulu. Baca dulu. Anake sane ngewedar pidarto utawi memiletin lomba mempidarto kawastanin C. C. Pamidarto. Ya, jawabannya benar. Terima kasih Martial. Anak sana yang ngudar pidarto utawi ngamiletin lomba pidarto. Kawastanin pamidarto. Ya, sudah benar jawabannya C. Ya. Kalau yang mendengar itu disebut pamiarsa. Nomor 10. Silahkan. Darren. Silahkan dijawab yang nomor 10, Darren. Kameranya diaktifkan ya. Oke, sudah Darren, silahkan. Nomor 10.
silahkan nomor 10. Oke, mungkin masih gangguan. Dernya yang lain. Adelin, silahkan dijawab nomor 10. Anaknya sane membaosan ring televisi miwa ring radio pinake narasumber ring bahasa Bali kabaos. Saya nggak ngerti bahasa Balinya. Oke. Tolong translatein ke bahasa Indonesia. Oke, Miss translatein ya. Orang yang berbicara di televisi dan radio sebagai narasumber dalam bahasa Bali disebut A. Oke, Ugrawakya. Yang lainnya? Oh, D. Ya, Narawakil. Kalau narasumber dalam bahasa Bali itu disebut Narawakil. Nah, kalau Ugrawakya itu tolong diisi ya. Di dalam kurung, Ugrawakya ini adalah MC. Ya, Ugrawakya ini MC, Narawakya ini narasumber. Nah, terus pemaos ini pembicara. Sudah, biar nanti tidak keliru ya anak-anak. Ugrawakya itu adalah MC. Sedangkan pemaos ini pembicara. Kalau Pamidarta kalian kan sudah tahu. Narawakya itu adalah narasumber. Ya, sudah bisa diisi keterangannya nanti kalau misalnya ada soal yang keluar, jadi kalian tidak bingung lagi. Bis ulang, Narawakya itu adalah MC, pemaos itu pembicara, Pamidarta itu yang membawakan pidato, Narawakya ini adalah narasumber. Ya, oke. Itu tadi soal tanya jawab kita. Nah, terima kasih sudah menjawab dengan baik. Oke, anak-anak, karena waktunya sudah habis, sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Nah, jika tidak, kita lanjutkan minggu depan ya. Diaktifkan dulu kameranya. Oke, ya. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Semoga kita semua selalu sehat agar bisa mengikuti pelajaran lagi setiap hari meskipun dari rumah. Ya, terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Oke, selamat pagi anak-anak. Kita akan mulai pembelajaran IPS kita. Jadi sebelum mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke, Mister minta satu anak untuk memimpin kita dalam doa. Ada yang mau memimpin? Ada yang mau memimpin doa kah? Oke, wah nggak ada yang mau. Ya, Mister tunjuk sudah. Gabriela Santoso. Oke, aktifkan. Oke, pimpin doa. Oke, pimpin doa anak. Oke, teman-teman mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kamu hari ini. Sekarang kami mau belajar, berkati supaya kita bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Oke, thank you nak. Oke, seperti yang Mister sampaikan minggu lalu di pertemuan terakhir kita, jadi kita pada pertemuan berikutnya akan masuk dalam materi. Jadi Mister review dulu sedikit dengan pertemuan sebelumnya. Jadi pertemuan sebelumnya Mister sudah sampaikan peraturan. Setelah itu Mister jelaskan materi-materi apa saja yang akan kalian peroleh di pembelajaran IPS kelas 8, terutama di semester 1, materi-materi apa saja. Nah,
kita akan masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu tentang ASEAN. Jadi, organisasi ASEAN. Oke. Nah, yang kita akan bahas dalam pertemuan kali ini adalah sejarah terbentuknya ASEAN. Setelah itu negara-negara anggota ASEAN. Setelah itu letak geografis dan posisi geografis dari ASEAN. Oke. Nah, Mr. akan share PowerPoint ke kalian. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan gunakan media chat untuk bertanya. Ya, jadi Mr. akan cek selalu media chatnya kalian. Kalau ada pertanyaan langsung tulis di media chatnya itu. Ya, jadi nggak perlu Mr. persilahkan kalian siapa yang mau bertanya, gitu ya. Oke, Mr. akan share dulu. Oke. Oke. Oke, sabar ya, Mr. atur dulu. Oke. Jadi materi kita adalah mengenal negara-negara ASEAN. Jadi kita mulai dari sejarah terbentuknya ASEAN. Nah, sejarah terbentuknya ASEAN di sini latar belakang berdirinya organisasi ASEAN adalah situasi di kawasan Asia Tenggara. Jadi ASEAN itu berada di Asia Tenggara. Jadi negara-negara ASEAN itu adalah negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Ya, jadi di kawasan Asia Tenggara pada era 1960-an itu terjadi rawan konflik. Ya, rawan konflik di sini kalau kamu belajar nanti tentang sejarah, ya, baik sejarah Indonesia maupun sejarah dunia. Nah, era 1960-an ini kenapa dibilang rawan konflik? Karena secara dunia ada perang antara blok barat dan blok timur. Jadi ada dua ideologi besar yang saling mempengaruhi di kawasan Asia Tenggara. Karena ada dua ideologi itu, maka kondisi di Asia Tenggara sendiri itu tidak kondusif, gitu ya. Jadi bisa terjadi perang saudara antar bisa terjadi perang saudara antar di dalam negaranya, gitu ya. Jadi karena ada yang ingin ideologinya sesuai dengan blok barat, ideologinya sesuai dengan blok timur, ataupun dengan negara-negara yang berada di Asia Tenggara secara khususnya, gitu ya. Jadi itu latar belakang berdirinya ASEAN. Ya. Berikutnya, oke. Jadi sejarah terbentuknya ASEAN itu dipelopori oleh 5 negara, gitu ya. Jadi Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, di mana mereka menandatangani pembentukan ASEAN ini secara resmi, gitu ya, dengan penandatanganan deklarasi Bangkok. Nah, ini kalau lihat Bangkok berarti ya posisinya ada di Thailand ya pada tanggal 8 Agustus 1967. Oke. Nah, ada perwakilan-perwakilannya lah dari setiap negara tersebut yang menjadi perwakilan di negara-negaranya untuk menandatangani deklarasi ini, ya. Oke, itu sejarah terbentuknya ASEAN. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan di chat, Mister, untuk sejarah terbentuknya terbentuknya ASEAN. Tidak ada? Mister akan tunggu dulu sebentar. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Mister akan lanjut. Ya, oke. Jadi itu secara sepintas. Oh, ada yang chat.
Oke, Alexis, kepanjangan ASEAN itu Association of Southeast Asian Nation. Benar kan, Mister? Benar. Oke. Ya. Oke, benar Alexis. Ya. Oke, ada lagi? Kalian di kelas 7 juga sudah ada pembahasan tentang ASEAN ya. Jadi Mister enggak bahas terlalu banyak kepanjangan ASEAN. Kalian bisa review kembali di kelas 7 ya. Oke, kalau tidak ada, Mister akan lanjut. Oke. Nah, dari sejarah terbentuknya ASEAN, kita akan masuk negara anggota ASEAN. Nah, kenapa Mister kasih judul di sini negara anggota ASEAN dan negara di Asia Tenggara? Karena ini dua hal yang berbeda, gitu ya. Oke. Nah, negara ASEAN, oke, dan negara di Asia Tenggara, kalau dilihat negara di Asia Tenggara itu adalah 10 negara anggota ASEAN ditambah Timor Leste. Ya, kalau kalian lihat yang menjadi anggota organisasi ASEAN itu adalah 10 anggota. Jadi 5 negara tadi pendirinya yang Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand. Plus dengan 5 negara yang sudah bergabung, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, ya. Nah, jadi kalau pertanyaannya ada siapa negara termuda di anggota organisasi ASEAN, maka jawabannya adalah Kamboja, karena Kamboja bergabung dengan organisasi ASEAN adalah pada tanggal 30 April 1999. Nah, beda halnya dengan pertanyaan kalau negara termuda di Asia Tenggara atau di regional ASEAN. Gitu ya. Regional kalian tahu ya, regional itu wilayahnya ya itu ya. Jadi wilayah ASEAN. Nah, itu akan jawabannya Timor Leste. Karena apa? Timor Leste baru merdeka adalah diakui secara dunia merdekanya adalah 20 Mei 2002. Jadi, kalau dilihat dari keanggotaan, maka negara yang paling muda di anggota organisasi ASEAN adalah Kamboja. Tapi kalau dilihat dari regional ASEAN ya, jadi wilayah termuda di wilayah Asia Tenggara yaitu adalah Timor Leste. Nah, muncul pertanyaan, kenapa Timor Leste belum menjadi anggota ASEAN gitu kan? Ya, sedangkan dia posisinya gitu ya berada di Asia Tenggara gitu ya. Nah, sampai tadi pagi Mister cek di situs atau di webnya ya, kalau kalian Sekretariat Nasional ASEAN, kalau kalian mau cek itu bisa setnasasean.id gitu ya. Nah, itu kalian bisa cari di Google. Nah, itu situs resmi dari organisasi ASEAN. Posisinya masih 10 negara anggotanya, plus Timor Leste berada dalam tahap assessment dari organisasi. Assessment itu seperti apa? Assessment itu dari tahap penilaian. Ya, jadi Timor Leste sampai tadi, gitu ya, sampai tadi pagi itu posisinya masih assessment. Nah, tapi kalau kita pelajari, kalian baca artikel-artikel yang berhubungan dengan Timor Leste yang akan bergabung menjadi anggota ASEAN, kalian akan temui dari tahun 2011 Timor Leste itu sudah mengajukan pengajuan untuk menjadi anggota ASEAN. Tetapi pada tahun 2011 Timor Leste belum disetujui menjadi anggota ASEAN karena memang salah satu syaratnya menjadi anggota ASEAN adalah disetujui oleh seluruh anggota ASEAN. Ya, seluruh anggota ASEAN menyetujuinya. Nah, pada saat itu ada beberapa negara yang tidak menyetujui Timor Leste untuk menjadi anggota karena kondisi Timor Leste yang belum kondusif, masih perekonomiannya masih belum stabil, keadaan pemerintahannya belum stabil. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan beberapa negara anggota ASEAN tidak mengizinkan gitu ya Timor Leste menjadi anggota ASEAN. Tetapi perkembangannya di tahun 2018 akhir 2019 awal itu seluruh negara
anggota ASEAN menyetujui Timor Leste bergabung menjadi anggota ASEAN. Nah, baru dari hal tersebut menjadi dasar masuknya Timor Leste dalam tahap asesmen dari organisasi. Jadi tahap penilaian kelayakan negara tersebut, negara Timor Leste untuk menjadi anggota ASEAN. Oke. Nah, apakah kalau Timor Leste tidak menjadi anggota ASEAN, dia tidak bisa berpartisipasi di kegiatan-kegiatan di Asia Tenggara? Tidak. Jadi walaupun anggota Timor Leste, walaupun Timor Leste belum bergabung dengan ASEAN, organisasi ASEAN, dia tetap bisa berpartisipasi di acara-acara di Asia Tenggara. Contoh, kalau kalian lihat SEA Games, dia ada di sana. Yang suka sepak bola, Piala AFF, itu ada Timor Leste di sana. Jadi keikutsertaannya dia di kegiatan-kegiatan Asia Tenggara itu diakui walaupun belum menjadi anggota organisasi ASEAN. Oke. Jadi itu untuk pembahasan kenapa Timor Leste belum menjadi anggota ASEAN. Nah, Mister juga sempat baca artikel, bahkan ada buku yang mengatakan Timor Leste sudah menjadi anggota ASEAN pada tahun 2019. Nah, Mister ingin jelaskan sedikit tentang hal ini. Pegangannya Mister adalah situs resmi dari ASEAN-nya ya. Nah, sedangkan kenapa ada pendapat seperti ini? Kalau kalian baca nanti di suatu artikel, loh, kok Mister Arif beda nih pendapatnya dengan artikel ini. Nah, karena ada pendapat yang mengatakan begitu mereka disetujui, satu negara disetujui untuk menjadi anggota ASEAN, maka negara tersebut kemungkinan besar sudah bisa menjadi anggota ASEAN. Walaupun secara organisasi sebenarnya Timor Leste itu belum terakui sebagai anggota ASEAN secara organisasi ya. Nah, tapi karena sudah dasarnya ada pendapat seperti itu, karena dasarnya adalah 10 negara ASEAN, anggota ASEAN sudah menyetujui Timor Leste untuk menjadi anggota ASEAN. Oke. Ya berarti kemungkinan besar mungkin tahun 2020 ini Timor Leste bisa menjadi anggota ASEAN ya. Bisa nggak tahu gitu ya. Kita ikuti perkembangan beritanya. Oke. Oke, ada pertanyaan dulu untuk anggota negara ASEAN. Ingat berbeda ya antara anggota negara ASEAN dengan anggota dengan negara-negara yang berada di Asia Tenggara, gitu ya. Oke, ada pertanyaan atau tidak? Kalau ada silakan di chat. Tidak ada? Oke, bisa lanjutkan kalau gitu. Oke, Mister lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke letak geografis dan posisi geografis ASEAN. Letak geografis dan posisi geografis itu adalah dua hal yang berbeda, ya. Jadi kalau letak geografis itu ditentukan dengan mengidentifikasi letak suatu wilayah atau daerah dilihat dari wilayah sekitarnya. Jadi dilihat dari dia berbatasan dengan wilayah apa gitu ya, atau daerah mana gitu ya. Oke. Nah, letak geografis ASEAN. Nah, ini peta organisasi ASEAN gitu ya. Ada Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Kamboja, Brunei, Vietnam, Filipina, gitu ya. Oke, nah kita mulai dari yang sebelah utara. Nah, yang sebelah utara, berarti di sini itu ada Republik Rakyat Tiongkok, ya, RRT, ya. Oke. Setelah itu, kalau batas perairannya di sini ada Laut Tiongkok Timur, oke. Kita mulai yang utara sudah, kita ke yang timur, ke batas timur. Nah, yang batas timur tentu yang berbatasan langsung dengan satu pulau, masih satu pulau dengan Papua, yaitu Papua Nugini. Ya. Setelah itu batas airnya adalah Samudra Hindia. Oke.
Nah, batas selatannya, karena Timor Leste belum menjadi anggota ASEAN, maka Timor Leste adalah batas selatan. Setelah itu Samudra Hindia, benua Australia. Oke. Nah, sebelah baratnya di sebelah sini, di sini ada India, Bangladesh. Kalau batas lautnya adalah Samudra Hindia, ya, ada Teluk Benggala juga di sebelah sini. Oke, nah itu letak geografis dari ASEAN. Oke. Oke, ini bukan pertanyaan. Mister, letak geografisnya belum saya screenshot, Mister. Ya, nggak perlu, nak. Nanti semuanya Mister akan share hari ini ke wali kelas kalian untuk di-share ke grup kalian. Ya, jadi nanti kalian bisa PowerPoint-nya Mister kalian bisa dapat di grup siswa kelasnya kalian, gitu ya. Oke, jadi tidak perlu khawatir kamu tidak perlu screenshot dan seterusnya. Ya, oke, Mister lanjut lagi. Kita sabar, masih loading dia nih. Oke, posisi geografis. Tadi letak geografis, sekarang kita ke posisi geografis. Nah, posisi geografis ditentukan melalui pengamatan koordinat. Biasanya kalau kamu lihat koordinat itu mudahnya adalah di peta, gitu ya. Jadi pedomannya adalah kalau melihat posisi geografis adalah garis lintang dan garis bujur. Oke. Nah, untuk posisi geografis untuk wilayah ASEAN atau regional ASEAN itu berada di, kalau dilihat dari garis lintangnya, berada di antara garis lintang utara dan lintang selatan. Kalau dilihat dari garis bujurnya, posisi geografis regional ASEAN itu berada di bujur timur. Ya, jadi nggak ada bujur timur sampai bujur barat, tapi hanya di bujur timur. Oke, lanjut. Nah, semoga kalian bisa lihat dengan jelas gambarnya. Ya, nah, Mister mulai dari letaknya, Mister akan bahas dari garis lintang. Ya, nah kalau kalian lihat, ya garis lintangnya, ya paling atas 20 derajat lintang utara. Nah, kalian lihat paling atas di sana Myanmar. Nah, itu diperkirakan itu sampai 20 derajat lintang utara. Oke, paling bawah itu masih Indonesia. Nah, 10 derajat lintang selatan ini masuk wilayah Indonesia, masih ada masuk di sana. Di bawahnya masih ada. Nah, ini diperkirakan 11 derajat lintang selatan. Berarti posisi geografisnya ASEAN jika dilihat dari lintang, garis lintang adalah 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Oke. Berikutnya, kalau dilihat dari garis bujur. Kalau dilihat dari garis bujur, nah kalian lihat di sini ada 100 derajat bujur timur, 110 dan 120. Semakin ke kanan, maka derajatnya semakin tinggi. Semakin ke kiri, derajatnya makin rendah. Nah, kalian lihat, Myanmar, Indonesia, nah ini ada yang paling baratnya kan? Oke. Nah, dia posisinya ada di sebelah kiri dari 100 derajat di bujur timur. Maka diperkirakan gitu ya, posisinya, batasnya adalah 93 derajat bujur timur. Sampai, nah kalau kalian lihat di sini 140 derajat bujur timur, ya. Oke, itu batas terakhirnya di Papua, ya. Nah, itu kalau kalian lihat diperkirakan di 141 derajat bujur timur. Maka batasnya posisi geografis regional ASEAN dilihat dari garis bujurnya adalah 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ya, jadi kalau ditanya posisi geografis ASEAN, maka 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Oke. Ya, jadi itu yang Mister bisa jelaskan sebelum Mister masuk ke slide berikutnya. Oke.
Ada pertanyaan dari kalian, dari slide pertama sampai slide terakhir tadi? Kalau tidak ada, Mister yang akan bertanya gitu. Oke. Tidak? Aman? Aman? Kalau aman kasih tanda jempol. Kalau aman Mister, ngerti, kasih tanda jempol. Oke. Oh, Mister sudah bilang kalau ada yang mencatat, nanti semuanya Mister akan kasih slide-nya, ya, PowerPoint-nya Mister akan kasih setelah pembelajaran ini selesai, Mister akan kasih PowerPoint-nya ke kalian. Oke. Jadi nggak perlu ada dicatat, nggak perlu ada di screenshot, ataupun apapun. Ya. Oke. Nah, oke. Sudah jelas. Berarti Mister akan review kembali dan Mister akan tanyakan. Ya Mister panggil namanya, tolong diaktifkan nanti audionya dan jawab pertanyaannya Mister. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Nggak masalah. Bilang nggak bisa Mister, nggak masalah. Gitu ya. Oke. Mister akan review dari sejarah terbentuknya ASEAN. Nah, latar belakang utama berdirinya organisasi ASEAN itu adalah karena adanya konflik di Asia Tenggara, di kawasan Asia Tenggara pada era 1960-an. Nah, Mister tanya, konflik yang terjadi itu seperti apa? Oke. Edo Juan Kumara. Edo ada di tempatnya kah? Baik, Mister. Oke, Edo, kira-kira konflik, menurutmu konflik yang terjadi apa? Konflik yang bagaimana? Tadi kan Mister sudah jelaskan latar belakang berdirinya ASEAN itu karena adanya konflik, ya, atau rawan konflik di kawasan Asia Tenggara di pada era 1960-an. Ya, nah konfliknya ini seperti apa? Mister sudah jelaskan tadi. Gimana? Bisa atau tidak? Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Mungkin berupa batas-batas wilayah. Oke, sip. Thank you. Oke, silakan di-mute, Nak. Kalau sudah jawab. Oke, batas-batas wilayah. Kalau kamu belajar sejarahnya nanti ada. Konflik di tahun 1960-an itu dua negara ribut karena batas wilayah negaranya. Itu ada. Ya, bolehlah. Ya, nanti mungkin kelas 9 ya kamu akan belajar sejarah tentang hal itu. Ya. Aurelia Samantha. Benar ya? Nah, Aurelia Samantha. Oke. Konflik yang lain apa? Nak? Aurelia Samantha. Gimana? Halo? Adakah? Iya, bisa. Oh. Oke, kalau ada gangguan nggak apa-apa. Oke, nggak tahu, Mister. Oke, sip. Oh, lagi trouble ya, nggak masalah. Ridas, kamu ada di sana, Das? Ridas. Oke, apa Das? Konflik apa yang terjadi? Geografis mungkin. Kok letak geografis? Salah. Konflik yang terjadi, Nak, apa, Nak? Yang latar belakangnya bentuknya ASEAN. Pembagian wilayah mungkin, Mister. Pembagian wilayah. Oh, sama saja. Oke, Mister review kembali. Ingat konflik yang terjadi itu adalah satu, kalau lihat secara umumnya adanya dua ideologi besar ya dari negara adidaya, ya, dari blok timur dan blok barat. Oke. Setelah itu karena dia ada ideologi yang berbeda dengan hal itu berpengaruh juga di negara-negara di Asia Tenggara. Ingat, jadi antar negara ribut gitu ya, antar negara dia tidak akur, di dalam negaranya pun sering terjadi perang saudara karena ada perbedaan ideologi. Oke, itu ya. Oke, berikutnya pertanyaannya Mister. Kalau kamu ingat gitu ya. Nah, kita belajar tentang sejarahnya terbentuknya ASEAN. Nah, sudah tahu di Bangkok, di Deklarasi Bangkok 8 Agustus 1967. Nah, yang menandatangani
perwakilan Indonesia yang datang ke Deklarasi Bangkok untuk menandatangani Deklarasi Bangkok? Siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Edo, tahu dong? Oh, Pin. Oke. Oke, benar Edo. Adam Malik. Jadi dari 5 perwakilan negara tersebut, dari 5 negara tersebut ada perwakilannya ya. Indonesia ada 1 tokoh yang hadir adalah Adam Malik. Kalau Malaysia Tun Abdul Razak gitu ya. Filipina Narciso Ramos. Kalau salah sebut Mister minta maaf ya. Nah, Singapura dan Thailand juga ada. Filipina tadi sudah bisa sebutkan. Nah, Thailand, Singapura juga ada. Oke. Nah, kalian bisa cari sendirilah sejarahnya ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Negara termuda di organisasi ASEAN. Ada yang bisa jawab? Negara termuda di organisasi ASEAN. Oke, kasih tanda kalau memang mau jawab. Jempol kah? Angkat tangan kah? Oke, Alexis, silakan Nak. Aktifkan suaramu. Apa jawabannya? Saya nggak tahu loh, yang bisa saya waktu itu pernah dengar, tapi mungkin saya salah dengar, tapi saya tahunya Kamboja. Oke, benar, Kamboja. Jadi kalau di organisasi ASEAN, yang negara termuda adalah Kamboja ya. Kalau di regional Asia Tenggara atau di regional ASEAN-nya, negara yang termuda adalah Timor Leste. Karena Timor Leste belum menjadi anggota di organisasi ASEAN. Ya. Oke. Oke, berikutnya. Nah, batas-batas. Letak geografis ASEAN. Ya. Oke, letak geografis ASEAN sebelah utara. Saya Mister. Siapa tuh? Kennedy. Kennedy. Ya. Oke, silakan Ken. Sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok dan Laut Tiongkok Timur. Oke, good job. Sebelah timur. Timur. Sebelah timur. Sebelah timur ada? Oh ya, Shenil. Benar ya, Shenil. Ya. Panggilanmu siapa? Panggilanmu siapa, Nak? Audiomu tolong diperbaiki dulu. Karena putus-putus bisa dengar, Nak. Kalau kamu mau tanya, silakan di chat, Nak. Audiomu putus-putus, Nak. Mister nggak bisa dengar. Kalian coba di chat ya, Mister ya, kalau kamu ada pertanyaan. Oke, Jeremy, apa jawabannya, Jer? Untuk bagian timur ada Papua Nugini serta Samudra Pasifik. Iya, oke, Samudra Pasifik. Oke, benar. Nah, pertanyaannya, Mister. Dari batas timur ini, Papua Nugini. Itu kan kalau kalian lihat jadi satu pulau tuh dengan Papua, benar ya? Nah, Papua Nugini ini masuk kawasan mana dia? Oceania, Mister. Oceania, oke. Sip, benar ya? Jadi walaupun Papua Nugini itu berada, kalau kalian lihat sepintas berada di kawasan Asia Tenggara, tapi ingat suatu negara punya punya kebebasan gitu ya, punya kebebasan untuk memilih dia ingin bergabung dalam suatu kawasan yang mana. Nah, sedang Papua Nugini dia memilih untuk masuk dalam kawasan Oceania namanya. Ya, di sana ada kepulauan Fiji dan seterusnya lah di kawasan Oceania itu. Kenapa? Karena kalau kalian baca salah satu yang mendasari adalah kesamaan kultur, kesamaan keadaan perekonomian, perkembangan perekonomian, dan seterusnya itu Papua Nugini merasa lebih cocok dengan negara-negara yang berada di kawasan Oceania. Oke, jadi Papua Nugini itu masuk dalam kawasan Oceania. Oke ya. Setelah itu sebelah selatan. Ada yang bisa sebelah selatan?
selatan. Ayo, sebelah selatan. Mister pengen dengar suaranya Wulan. Adakah Wulan di sana? Ya, Mister. Oke, Wulan. Benar ya panggilanmu Wulan ya? Iya. Oke, sip. Wulan, sebelah selatan itu batas geografisnya ASEAN dengan siapa? Lupa. Oke, sip. Oke, nggak masalah. Di mute, biar nggak bentrok nanti suaranya ya. Di mute lagi. Oke, sip. No problem. Alexis itu mau jawab atau gimana? Kasih jempol. Alexis? Ya, mau jawab? Silakan diaktifkan gini audiomu kalau mau bantu jawab. Kalau bisa tadi tanyanya yang Selatan. Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Oke. Ya, berbatasan dengan Timor Leste, benua Australia, dan Samudra Hindia. Oke, good job. Oke, sebelah barat. Sebelah barat, Edo. Jangan dulu lah, jangan Edo dulu deh. Do, tunggu ya, Do, kasih kesempatan yang lain ya, Do ya. Oke, tadi sudah, kayaknya dia sudah. Graciela Ivori. Adakah, Nak? Graciela Ivori? Ada, Mister. Oke, panggilanmu siapa? Ivori? Ella, Mister. Ella, oke. Ella, silakan. Ella, Mister. Iya, silakan, Ella. Samudra Hindia sama Teluk Bengala bukannya, Mister? Betul, sip, betul sekali. Nah, itu. Thank you. Ella atau Sheila? Sheila, Mister. Sheila, oh ya, Sheila. Oke, sip, thank you ya. Sekarang Mister kenalan loh ya sama kalian nih. Mister tidak tahu nama panggilannya kalian ya banyak nih. Oke. Tadi disebutkan sama temanmu Samudra Hindia sama Teluk Benggala. Nah, kalau batas wilayahnya dengan negara mana? Nah, Mister tanya itu. Stephen Suwijaya. Nah, Stephen adakah di sana, Nak? Stephen. Oke. Masih nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Jeremy Joseph. Ada? Jeremy Joseph. Ya, Mister, ada kenapa? Oke, Jeremy Joseph. Tadi kan temanmu bilang batas baratnya itu Samudra Hindia dan Teluk Benggala. Benar ya? Nah, untuk batas negaranya dengan negara mana? Kenapa, Mister? Jaringannya tadi ada gangguan? Oke. Batas barat dari regional ASEAN. Tadi temanmu sudah jawab 2, Samudra Hindia dan Teluk Benggala. Nah, sebutkan salah satu batas bagian barat negara yang menjadi batas wilayah bagian barat dari ASEAN. Nah, tadi Mister sebutkan ada 2. Salah satunya saja. Jar, jelas kamu dengar suaranya Mister atau gimana? Kalau enggak, Mister akan kasih kesempatan yang lain. Masih nggak bisa, Mister. Oke, sip. Oke, thank you. Nggak masalah. Maaf, Mister. Oke, no problem. Oke, Gusti Ayu Alicia. Adakah kamu di tempat situ, Nak? Iya, Mister. Oke, negara yang berbatasan dengan regional ASEAN di bagian barat. Negara mana? India, Mister. Oke, India. Benar banget. Oke, pintar. Sip, thank you. Oke, itu reviewnya. Jadi Mister rasa kita sudah, untuk materinya kita sudah jelas. Ya. Mister harap materi yang juga Mister sampaikan ke kalian juga jelas. Nah, memang banyak yang kita alami dalam pembelajaran Zoom ini ya. Tapi Mister harap ya kita sama-sama belajar, ya kita sama-sama bijaksana dalam kegiatannya. Kayak tadi misalnya temanmu, Mister nggak jelas, Mister pun kadang-kadang dengar suara kalian kurang jelas, nggak masalah ya. Jadi tujuannya adalah supaya Mister bisa menginformasikan pengetahuan yang Mister tahu ke kalian, kalian bisa mendapat informasi tersebut,
Dan kalaupun kalian bisa menambahi informasi-informasi yang bisa diberikan, itu tidak masalah. Oke, nah Mister masuk ke share screen yang terakhir. Jadi Mister akan jelaskan pertemuan kita yang selanjutnya. Jadi pertemuan kita yang selanjutnya, nah ini adalah kita akan ada games jawab cepat gitu ya. Materinya tentang apa, Mister? Jadi materinya adalah kondisi keuangan negara ASEAN. Jadi 4 negara yang Mister akan bahas untuk pertemuan berikutnya, Indonesia, Brunei, Filipina, Kamboja. Oke, kalau kamu lihat di buku yang kamu terima atau LKS yang kamu terima itu halaman 3 sampai 14. Mister, contoh pertanyaannya kayak gimana? Mister ambil contohnya Indonesia. Ibu kota Indonesia. Ya, setelah itu bentuk pemerintahan Indonesia. Nah, itu contoh-contoh pertanyaannya. Oke, itu jadi pertemuan kita hari Kamis, kita akan masuk ke kondisi keuangan negara ASEAN. Tapi sebelum kita mulai masuk materinya, kita ada games jawab cepat. Ya, rewardnya ada, Mister? Ada. Oke, nanti pada saat pertemuan Mister akan jelaskan rewardnya. Oke, sip. Sudah jelas semuanya? Kalau sudah jelas kasih tanda jempol. Ding 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 ding. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Wah, ini kok ada tanda clap sendiri nih. Kadek Alfi ini, oh diganti langsung. Mister kira kamu mau nanya, nggak jadi ya? Ya udahlah, oke lah. Oke, karena sudah selesai, tolong aktifkan videomu biar Mister bisa lihat wajah kalian. Oke. Oh, tadi Gusti Allah. Oh, Alisa, ternyata. Ya, oke. Berarti kamu sudah bergabung, Nak ya. Selamat bergabung di SMP Tunas Daud, ya, Alisa ya. Oke. Nah, terakhir kita akan akhiri pertemuan kita hari ini. Ya. Oke, ada yang mau pimpin doa? Atau Mister harus tunjuk lagi? Alexis, kamu kenapa? Kedinginan, Nak? Oh, enggak, bantal. Oh ya. Mister kira selimut kamu. Oh, ternyata bantal. Oke. Ada yang mau pimpin doa? Atau enggak, Mister pilih ya? Christopher, pimpin doa, Nak. Come on, aktifkan audiomu, kita berdoa. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Yesus, terima kasih buat pelajaran hari ini. Semoga apa yang dijelaskan oleh guru bisa kita terima dengan baik, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Oke, thank you. Terima kasih sudah bergabung di pelajaran IPS ya. Oke, bye-bye. Oke.